Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. CCTV merekam kejadian usai penganiayaan senior terhadap taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika. Korban sempat tidak sadarkan diri lalu dibawa rekannya untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi sudah memintai keterangan 7 orang saksi terkait dengan kasus suami mutilasi istri di Ciamis, Jawa Barat. Faktor ekonomi diduga menjadi penyebab aksi sadis pelaku. Seorang pria yang kerap makan seenaknya dan bayar semaunya di sebuah warung nasi akhirnya ditangkap polisi. Aksi ini pun viral di media sosial. Usai terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, Prabowo Gibran dihadapkan dengan sejumlah masalah baru, yakni penyusunan kabinet. Bahkan Partai Amanat Nasional yang mengusulkan Eko Patrio menjadi menteri juga menuai kontroversi. Bagaimana Prabowo mengakomodasi jatah bagi-bagi menteri untuk koalisi partai politik? Dan mungkinkah partai politik lain di luar koalisi juga mendapat jatah menteri? Sapa Indonesia Pagi akan membahasnya dalam dialog di pagi hari ini. Industri alas kaki Indonesia meredup. Bata, salah satu merek sepatu legendaris asal Indonesia, tutup pabrik terbesarnya di Purwakarta, Jawa Barat. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda di hari ini, hari Selasa 7 Mei 2024. Bersama saya, Adisti Larasati. Dan saya Raditya Putro. Gimana, Dis? Habis lihat sawah, sekarang studio lagi? Tapi ya, back to reality ya. Back to reality ya, setelah kemarin Adis ini sempat healing katanya. Healing lihat sawah, sekarang ke studio lagi. Ya lumayan lah ya, beberapa hari nih, kan menepi. Ngomong-ngomong soal koalisi ini lagi rame, Dis. Katanya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini lagi bingung mau milih siapa jadi menteri katanya. Karena kebanyakan ya koalisi partai politiknya. Bagaimana kemudian Prabowo Subianto ini bisa mengakomodir semua partai politik, tuh khususnya koalisi partai politik mereka begitu yang memang berjuang berdarah-darah sejak awal, dan kemudian ada partai politik baru yang kemudian baru bergabung begitu merapat ke koalisi Prabowo Gibran. Inilah yang kemudian menjadi pertanyaan. Bagaimana dengan 34 jatah menteri ini bakal dibagi rata atau iya. tidak? Wah, ini kalau 34 banyak banget kan yang harus dibagi-bagi. Nah, salah satu yang jadi kontroversi ada nama Mas Eko Patrio ternyata dari Partai Amanat Nasional yang kemarin sempat diungkap oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Nah, ini Mas Eko siap-siap nih kalau misalnya jadi menteri. Wah, saya pernah ke rumah Mas Eko loh. Jadi kalau misalnya jadi menteri jangan lupa ya sama saya. Kira-kira kalau menurut kamu untuk Eko Patrio ini cocoknya di menempati posisi menteri apa? Kalau Mas Eko kayaknya Menkominfo ya, karena dia talkative, orangnya juga socialize gitu ya sama orang dan luwes. Kayaknya Menkominfo sebagai, ya kalau dulu kan Menkominfo itu dianggap sebagai juru bicara pemerintah gitu kira-kira. Jadi nanti akan kita bahas di Sapa Indonesia Pagi bagaimana para tokoh ataupun kader-kader partai politik ini nanti akan diajukan masing-masing oleh partai politik untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Nah, apakah semua akan diakomodir ataukah nanti juga tetap ada orang-orang profesional seperti Pak Jokowi Ma'ruf juga ya? Pada saat mengangkat menteri-menterinya tidak semua dari partai politik, tetap ada yang dari profesional. Nanti akan kita lihat komposisinya bagaimana, dibahas di Sapa Indonesia Pagi, nanti akan dipandu Adisti Larasati. Tapi kita punya berita pembuka dulu, ada sejumlah peristiwa yang akan kami informasikan kepada Anda. Salah satunya yang ini, Saudara. Tim SAR harus menyeberangi sungai dengan arus yang deras untuk mengevakuasi warga korban longsor di Desa Ulusalu, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
Tim gabungan menggunakan sistem penyelamatan tali menali saat menyeberangi sungai untuk mengevakuasi 8 orang korban longsor di Luwu, Sulawesi Selatan. Korban yang berhasil dievakuasi lalu diungsikan ke posko utama Kota Belopa untuk menjalani perawatan medis. Warga yang dievakuasi adalah korban tanah longsor yang berada di Kecamatan Latimojo yang terisolasi karena kondisi jalan tertimbun material longsor serta adanya sejumlah jembatan putus. Bantuan logistik terus didistribusikan ke warga terdampak banjir dan longsor di Luwu menggunakan pesawat helikopter milik Lanut Hasanuddin Makassar. Selain menyalurkan logistik, tim TNI Angkatan Udara juga mengevakuasi warga Latimojong sebanyak 15 orang ke Kecamatan Belopa atau posko utama. Kondisi jalan yang terisolasi akibat tertimbun longsor serta adanya jembatan putus menyebabkan proses penyaluran logistik terkendala. Saudara, 8 rumah semi permanen di Jalan Peternakan 3, Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa pagi hangus terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting arus pendek. Inilah video amatir milik warga yang menggambarkan situasi kebakaran di rumah semi permanen di kawasan padat penduduk di Jalan Peternakan 3, Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa pagi. Kobaran api langsung merambat dengan cepat membakar bangunan permukiman milik warga. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kebakaran mencoba melokalisir kebakaran. Menurut perwira piket pemadam kebakaran, 8 bangunan semi permanen milik warga hangus terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun api sempat merambat ke pabrik kertas dan membakar bagian belakang bangunan. Berita lainnya, polisi sudah memintai keterangan 7 orang saksi terkait kasus suami mutilasi istri di Ciamis, Jawa Barat. Faktor ekonomi diduga menjadi penyebab aksi sadis pelaku. Polisi masih mendalami motif kasus pembunuhan suami memutilasi istrinya sendiri di Kecamatan Rancah, Ciamis, Jawa Barat pada Jumat lalu. Sudah 2 kali pelaku dimintai keterangan langsung oleh pihak kepolisian, namun kondisi psikologi pelaku masih labil sehingga tidak bisa dimintai keterangan secara utuh. Untuk mengungkap kasus yang sebenarnya, polisi telah meminta keterangan dari 7 orang saksi, diantaranya 2 anaknya, tetangga rumah tangga bos atau teman bisnis pelaku, dan dari keterangan para saksi ini pelaku mengalami depresi berat setelah hidupnya dililit utang piutang. Pelaku sendiri sampai saat ini masih labil, belum bisa memberikan keterangan seutuh. Untuk ada beberapa saksi yang sudah kita periksa, memang menerangkan bahwa korban atau pelaku ini mempunyai utang di perorangan maupun di bank. Nah, ya untuk sementara kita belum menyimpulkan, yang jelas ada terlilit utang. Saat ini kondisi psikis anak korban yang masih bersekolah mengalami trauma berat. Dinas Sosial Kabupaten Ciamis bersama TNI dan Polri sudah menemui kedua anak korban untuk menanyakan terkait kondisi keluarga yang sebenarnya. Sementara itu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan mendatangkan psikolog untuk melakukan pendampingan kepada anak korban agar dapat segera pulih dari trauma dan kembali bersekolah dengan baik. Rencananya anak korban tersebut akan kita dampingi dengan mendatangkan psikolog yang sudah bekerja sama dengan kita. Sehingga nantinya yang paling utama adalah anak korban tersebut tidak mempunyai sifat pendendam dan juga tidak putus asa, dan bisa melaksanakan sekolahnya maupun menjalankan masa depannya dengan baik tanpa ada rasa dendam, dan juga dia itu bisa bersemangat melanjutkan masa depannya dengan baik.
Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Seorang anggota TNI Angkatan Laut di Makassar, Sulawesi Selatan menembak warga saat terjadi keributan antar kampung. 1 orang tewas akibat luka tembak di bagian kepala dan 1 orang lainnya terluka di bagian dada. Sekira pukul 04.50 WITA, Kopral 1 berinisial SB menembak warga di tengah pertikaian antar kampung. Peristiwa terjadi pada hari Minggu 5 Mei kemarin. Dan Lantamal 6 Makassar, Brigjen Marinir Andi Rahmat menyebut saat menembak pelaku menggunakan senapan angin jenis PCP yang berada di rumahnya. pelurunya, nah ini senjatanya. Kemudian Koptu SB keluar menuju balkon lantai 2 rumahnya untuk melihat warga yang bertikai. Kemudian dari salah seorang warga yang bertikai sempat berteriak, tembak komandan, tembak komandan. Akan tetapi Koptu SB dilempari batu oleh pihak yang bertikai dari arah tol. Selanjutnya pelaku masuk ke dalam kamar untuk mengambil senapan angin berjenis PCP. Keluarga menyebut korban bernama Faris berusia 19 tahun. Kakak korban mengatakan Faris sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar, namun nyawanya tidak terselamatkan. Keluarga berharap oknum pelaku dihukum seadil-adilnya. Iya, dihukum dengan sesuai dengan perbuatannya, Pak. Karena ini menghilangkan nyawa. Iya. Jadi harus dihukum dengan seberat-beratnya, itu saja. Saudara, CCTV merekam kejadian usai penganiayaan senior terhadap taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika. Korban sempat tidak sadarkan diri, lalu dibawakannya untuk mendapatkan perawatan medis. Kami punya informasi lengkapnya setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex MA untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial seperti kalsium, magnesium, dan bikarbonat. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Saudara, usai dianiaya seniornya, korban taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika sempat tidak sadarkan diri lalu dibawa rekannya untuk mendapatkan perawatan medis. Detik-detik evakuasi korban terekam CCTV.
Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan korban dievakuasi dari ruang kelas menuju ke klinik kampus. Korban terlihat tidak sadarkan diri hingga terpaksa harus digotong oleh sejumlah rekannya. Namun setelah diperiksa ternyata korban sudah tidak bernyawa. Selanjutnya oleh pihak kampus korban dievakuasi ke Rumah Sakit Tarumajaya Bekasi. Sementara itu Polres Jakarta Utara melakukan prarekonstruksi yang digelar di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta terkait kasus tewasnya taruna tingkat 1 yang dianiaya oleh seniornya. Dalam rekonstruksi ini seorang tersangka dan belasan saksi dihadirkan. Ada berapa adegan, Bang? Kita lebih tahu lagi peran masing-masing orang yang ada di kamar mandi itu siapa aja gitu. Ada berapa adegan, Bang? Sampai 3 jam, Bang. Apa aja, Bang, yang dilakukan, Bang? Ya makanya nanti disampaikan setelah nanti ada proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Ada tersangka baru, Bang, kemungkinan, Bang? Kita sampaikan nanti. Dia dibawa tersangkanya, Bang? Bukan masih saksi. Masih saksi. Yang tadi dimasukin ke mobil? Ya, masih saksi semua. Berarti tersangka tadi dihadirkan dalam prarekon, Bang? Ya, kita bawa. Seorang warga negara Indonesia asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, saudara, tewas setelah ditusuk sesama WNI di Daegu, Korea Selatan. Jasad korban telah dipulangkan dan dimakamkan di Cirebon, Jawa Barat. Insiden penusukan terhadap korban terjadi pada 28 April 2024. Pihak keluarga menyebut korban tewas usai dikeroyok beberapa pelaku yang berujung pada penusukan. Saat kejadian korban tengah bersama seorang rekannya yang kini dalam perawatan intensif akibat luka tusuk di punggung. Salah satu terduga pelaku yang merupakan WNI asal Blitar kini telah ditangkap otoritas tempat. Sementara beberapa terduga pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Bukan taburan ya Mas ya, itu pengeroyokan. Orang 5 pembunuhan berencana. Orang 5 dikeroyok, orang 2 dikeroyok orang 5, jadi pengeroyokan. Sesama TKI juga. Iya. Terus dia tuh udah niat mau bunuh tuh, orang bawa senjata tajam. Itu ditikam atau gimana? Iya, ditikam. Dari belakang. Dari belakang. Banyak yang minta dihukum hukum mati ya. Seberat-beratnya Mas. Para pelaku yang belum ditangkap. Berita lainnya, puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Pemuda Peduli Sumatera Barat melakukan unjuk rasa di klinik kecantikan milik Dr. Richard Lee. Aksi ini merupakan respons dari hebohnya kasus pencurian di klinik kecantikan milik Dr. Richard Lee yang diduga direkayasa. Membawa sejumlah poster wajah Dr. Richard Lee dan spanduk bertuliskan "Tangkap penyebar hoax", massa menuntut permintaan maaf terbuka dari Dr. Richard Lee. Selain itu, massa juga menyuarakan agar izin klinik dicabut. Massa merasa kecewa dan dirugikan viralnya pencurian itu karena seakan-akan Kota Padang tidak aman. Rasa ini merupakan sebuah hal yang sangat problematik. Seakan-akan Kota Padang itu merupakan sarang kejahatan dan kriminalitas. Maka ini merupakan respon sebagai representasi suara dan pendapat masyarakat Sumatera Barat. Tuntutannya kasus ini dapat diselesaikan dengan secepat-cepatnya dan permohonan maaf kami tunggu dari Dr. Richard Lee dan agar pihak kepolisian segera mengusut kasus ini dengan cepat. Aksi pencurian di klinik kecantikan Athena Padang milik dokter sekaligus influencer Richard Lee viral di media sosial. Namun dari hasil penelusuran polisi, ternyata kasus pencurian itu hanya settingan yang dilakukan karyawannya. Hal ini terungkap berdasarkan keterangan dari terduga pelaku yang juga karyawan klinik. Anggota pada saat itu menaruh kecurigaan karena berita tersebut sudah viral, kemudian yang dipirakan itu adalah perampokan, dan seketika pada saat itu disampaikan sudah selesai secara kekeluargaan, dan hasil dari pendalaman kepada si saudara Kendi, namanya Kendi, yang bersangkutan kemudian menyampaikan bahwa kejadian yang diduga perampokan tersebut tidaklah benar, bahwa itu adalah settingan. Itu hasil pemeriksaan ya, pemeriksaan dari saudara Kendi sendiri. Nah,
Bagi Anda yang suka makan di warung, sebaiknya menghindari perilaku seperti pria ini ya, saudara. Seorang pria kerap makan seenaknya dan bayar semaunya di sebuah warung nasi. Aksi ini bukan pertama kali terjadi, melainkan sudah berkali-kali dengan orang yang berbeda. Dari rekaman kamera pemantau terlihat seorang pria yang selesai makan di sebuah warung nasi di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun bukannya membayar sesuai dengan apa yang dimakan, pria itu justru diduga hanya mengeluarkan selembar uang 5 ribuan. Meski sempat ditegur untuk membayar sesuai dengan apa yang dimakan, pria ini justru terlihat kesal dan pergi meninggalkan warung nasi. Pemilik warung nasi menyebut aksi makan seenaknya dan bayar semaunya ini bukan baru pertama kali terjadi, melainkan sudah berkali-kali dengan orang yang berbeda. Pemilik juga mengaku mengalami kerugian hingga mencapai Rp150.000 per harinya. Setelah sempat viral di media sosial, pria yang nekat makan seenaknya dan bayar semaunya ini di sebuah warung nasi ditangkap polisi. Mereka berhasil ditangkap, namun kasusnya berakhir damai lantaran pihak pelapor memilih untuk mencabut laporan atas dasar kemanusiaan. Kepada petugas, pria yang berprofesi sebagai juru parkir liar itu mengaku menyesal dan terpaksa melakukan aksinya lantaran ingin makan enak, namun hanya memiliki sedikit uang. Kami amankan satu orang yang sebagai pelaku atas dasar kemanusiaan dari pemilik warung mencabut laporan tersebut dan memilih jalur damai atau problem solving. Seorang pemuda di Cianjur, Jawa Barat merasa tertipu karena mengetahui istrinya ternyata seorang pria. Kenal lewat media sosial dan berpacaran selama setahun. Kasus ini terbongkar setelah pihak keluarga menelusuri latar belakang pelaku. Inilah foto saat pernikahan seorang pria di Cianjur dengan seorang yang mengaku perempuan bernama Adinda Kenza. Sang pengantin pria malah tertipu karena sang istri adalah laki-laki. Terbongkarnya status sang istri setelah pihak keluarga mulai curiga. Pihak keluarga pun menelusuri asal dan latar belakang Adinda hingga akhirnya diketahui Adinda adalah laki-laki berinisial ESH. Kepala Desa Wangunjaya Jailani membenarkan kejadian itu dan pihaknya menyayangkan keluarga kurang teliti saat menikahkan anaknya. Karena pihak keluarga lebih penasaran, kemudian dibuktikan oleh pihak keluarga ternyata benar itu adalah laki-laki. Jadi motifnya itu tujuannya ini penipuan atau pemerasan terhadap keluarga korban, karena sudah dinyatakan bahwa dia adalah laki-laki. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Syarifuddin melantik dan mengambil sumpah jabatan 6 Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilangsungkan pada Senin 6 Maret 2024 bertempat di Ruang Kusuma Atmaja, lantai 14 Gedung Mahkamah Agung. 6 Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang dilantik antara lain Ahmad Hanifah sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Madudin Jamal sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, Endang Ali Maksum sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Muh Abduh Sulaiman sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Hairil sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dan Sarudin sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Dalam pidatonya, Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin berpesan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang baru agar selalu menjaga integritas dalam menjalankan jabatannya. Selain itu, M. Syarifuddin juga berpesan agar para pejabat yang dilantik terus mengasah kemampuan di bidang teknologi, karena sejak 1 Mei 2024 lalu, seluruh pengajuan kasasi dan peninjauan kembali dilakukan secara elektronik. Yang ketiga, profesionalitas, seperti saya sudah sampaikan, bisa melalui diskusi lewat IT bisa kita gunakan. Dan sekarang banyak sekali
kegiatan-kegiatan IT kita, aplikasi-aplikasi kita yang harus diikuti. Kita sudah memberlakukan mulai 1 Mei upaya hukum kasasi dan PK secara IT. Itu menuntut kita semua untuk mengerti dan paham akan IT, agar masyarakat pencari keadilan jangan dirugikan. Selain pelantikan, dalam acara ini juga dilakukan upacara serah terima jabatan antara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Acara pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung, pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Mahkamah Agung, Ketua Dharma Yukti Karini Mahkamah Agung, serta para undangan. Usai terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dihadapkan dengan masalah baru, yakni penyusunan kabinet. Bahkan Partai Amanat Nasional yang mengusulkan Eko Patrio menjadi menteri juga menuai kontroversi. Bagaimana Prabowo mengakomodasi jatah bagi-bagi menteri untuk koalisi partai politiknya? Dan mungkinkah parpol lain di luar koalisi juga mendapat jatah menteri? Sapa Indonesia Pagi akan membahasnya, yang akan dipandu Adisti Larasati sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun Bang ini jalan rusak nih? Udah lebih dari 20 tahun. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampahnya sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex MA untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial seperti kalsium, magnesium, dan bikarbonat. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Mau untung pakai Arko, tinggal sorong, lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja, lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung pakai Arko, tinggal sorong. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Saudara Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka memberi sinyal porsi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran akan lebih banyak dari kalangan profesional. Gibran Raka Buming Raka menyebut jika komposisi kabinet yang akan membantu pemerintahan Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi dari kalangan profesional. Hanya saja selanjutnya Gibran mengatakan soal porsi jabatan dan juga nama semua akan disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya banyak profesional. Nanti ya, kalau urusan kabinet nanti. Dan itu keputusannya sekali lagi di Pak Presiden terpilih ya. Masuk Bapak sudah mengajukan nama-nama terbaiknya Mas? Sekali lagi nanti keputusannya di Pak Prabowo selaku Pak Presiden terpilih. Lebih banyak yang profesional ya? Ditunggu aja ya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang menyebut Eko Patrio sebagai calon menteri. Habibur Rahman bilang pernyataan Zulhas soal Eko Patrio calon menteri bisa saja didapat dari Prabowo langsung melalui jalur komunikasi Ketua Umum Partai pendukung. Habibur Rahman mendukung jika sosok Eko Patrio jadi menteri untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Yang menyampaikan kan Bang Zul, ya. Bang Zul kan ketum. Tentu ketum punya saluran komunikasi khusus dengan Pak Prabowo, sesama ketum kan. Ya mungkin saya menduga ya mungkin itu kan didapat langsung dari Pak Prabowo. Ya kita sih senang-senang saja kalau Eko kan orang Jakarta Timur juga kan, jadi menteri, punya teman menteri saya jadinya kan. Kita ikut bangga. Eko Patrio ini udah muncul di kalangan internal, Bang Habib sendiri udah. Ya kalau lihat ini, ya kan. Potongannya itu pantas juga sih Eko jadi menteri gitu kan. Kalau lihat kalau baju itu ya potongannya dengan bahannya ya kan, potongannya bagus, bahannya bagus Eko jadi menteri gitu. Jadi menurut saya pantas-pantas banget ya Pak Eko jadi menteri. Sebelumnya, Saudara, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyebut nama Eko Patrio yang sebelumnya digadang-gadang maju di Pilkada Jakarta kini berpeluang jadi calon menteri di pemerintah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ada Bima Arya udah deklarasi sama Desi ya. Kalau Jakarta ada Zita, ada Pasa, ada Eko. Ya tapi Eko kan calon menteri ya. Tapi Pak tadi ada di sini tiga-tiganya ngomongin juga nggak nih Pak soal pilkada? Oh ya masing-masing aja. Kira-kira kalau koalisi di Pilgub DKI itu seperti apa sih Pak? Mungkin nanti Mbak Zita atau yang belum tunggu dulu pelantikan DPRD kan? Tadi Mas Eko itu clue-cluenya mau kemana sih Pak Zulhas? Oh ya nantilah kita lihat ya. Politik kan dinamis. Di sisi lain, Saudara, Presiden Jokowi sempat menyatakan penyusunan kabinet di pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif dari Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Jokowi merespon soal penyusunan kabinet pemerintahan mendatang. Presiden Jokowi menegaskan penyusunan kabinet 100% hak prerogatif presiden terpilih. Namun Jokowi mengakui saran soal kabinet bisa saja diberikan jika ada permintaan dari presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Jokowi, pihak lain tidak boleh ikut campur dalam penentuan kabinet jika tidak dimintai saran. Kabinet itu adalah 100% hak prerogatif presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh presiden terpilih. Jadi kalau minta saran dari Bu Mega gitu kalau nggak minta apa-apa ya? saran kan nggak apa-apa kalau minta saran. Tapi kalau nggak dimintai saran, ikut-ikutan nimbrung lah itu yang nggak boleh. Ya. Emang ada Pak yang nimbrung Pak? Saudara, usai terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, Prabowo Gibran dihadapkan dengan sejumlah masalah baru, yakni penyusunan kabinet, bahkan Partai Amanat Nasional yang mengusulkan Eko Patrio menjadi menteri juga menuai kontroversi. Belum lagi rencana masuknya sejumlah partai politik lain di luar koalisi. Lalu bagaimana Prabowo mengakomodasi jatah bagi-bagi menteri untuk koalisi parpol? Dan mungkinkah parpol lain di luar koalisi juga mendapat jatah menteri? Kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber, di antaranya sudah hadir ke studio. Sudah ada pengamat politik dari Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah, sudah ada Profesor Gun-Gun Herianto. Assalamualaikum Prof Gun-Gun. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Iya. Kemudian juga melalui sambungan Zoom ada juru bicara Prabowo Subianto, ada Bung Dhanil Anzar Simanjuntak, kemudian ada Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa, ada Syaiful Huda Gus Huda, dan juga ada Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, ada Yandri Susanto. Selamat pagi Bapak-bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang lagi ramai nama Eko Patrio, Mas Eko Patrio, yang kemudian disebut Ketua Umum Partai Amanat Nasional Pak Zulkifli Hasan ini sebagai calon menteri. Ini jadi sudah approve atau bagaimana Pak Yandri? Ya, kalau calon menteri dari PAN memang sudah ada nama-namanya. Nama-nama itu ada di kantongnya Bang Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN. Nah, siapa nama-nama itu? Ya mungkin salah satu yang disebut Bang Jul kemarin, Mas Eko Patrio. Dan nama-nama yang lain juga pernah disebut Bang Jul ketika Pak Prabowo
datang ke kantor DPP PAN tanggal 21 Maret ketika buka puasa bersama. Memang kader PAN itu banyak yang layak, yang mumpuni untuk duduk di kabinet Pak Prabowo. Tapi berapa jumlahnya, finalisasinya nanti gimana, itu kita sudah serahkan sepenuhnya 100% kepada Bang Zulkifli Hasan. Intinya PAN siap lahir batin untuk menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo 5 tahun yang akan datang. Jadi Mbak Adisti tunggu saja tanggal mainnya, kader-kader PAN siapa yang diusulkan oleh Bang Jul, kemudian di posisi mana, ya tentu yang bisa melaksanakan komunikasi itu secara langsung itu adalah hanya Bang Zulkifli Hasan. Jadi tidak ada pintu lain kalau di PAN, hanya melalui Bang Zulkifli Hasan untuk mengkomunikasikan kepada presiden terpilih yaitu Pak Prabowo. Nah, berapa jumlah kursi PAN di kementerian apa, ya hanya Bang Jul dan Pak Prabowo yang tahu. Nanti kita tunggu saja, dan sampai sekarang secara detail atau secara resmi di internal partai kami hanya diskusi terbatas, kemudian tidak secara detail kementerian apa yang dituju, kemudian siapa yang akan duduk. Intinya insya Allah PAN siap lahir batin untuk mengirimkan nama-namanya kepada Pak Prabowo untuk dipilih atau ditetapkan sebagai jajaran kabinetnya Pak Prabowo. Oke, kalau saya tanya, selain Mas Eko Patrio yang kemudian namanya sudah jelas-jelas disodorkan dari Partai Amanat Nasional, jadi sebenarnya PAN ini menyodorkan berapa nama sih ke Pak Prabowo? 3, 2 kah? Secara pasti saya bilang tadi, saya nggak tahu karena nama-nama itu ada di Bang Zulkifli Hasan. Tapi kami tidak kekurangan kader, Mbak Aristi. Jadi kalau misalkan Pak Prabowo minta di pos mana, kementerian apa, pada prinsipnya PAN siap. Maka PAN tidak pernah bosan dan tidak pernah berhenti mendukung Pak Prabowo selama 3 kali, dan alhamdulillah kali ini menang. Intinya PAN akan menyeleksi kader-kader terbaiknya, dan banyak sekali kader terbaik PAN itu di DPP PAN maupun di DPW PAN. Itu bisa mengisi bila mana nanti Pak Prabowo minta beberapa nama. Jadi namanya banyak. Bukan Mas Eko, tapi namanya banyak. Jadi nanti tinggal diseleksi oleh Bang Jul untuk dikirimkan secara resmi atau dikomunikasikan langsung kepada Pak Prabowo. Gitu, Oke, Mas Yandri, ini kan kalau kita lihat nama Eko Patrio begitu ya, kan cukup dari kalangan selebritas juga kita kenal begitu. Apa yang kemudian menjadi pertimbangan PAN ini kemudian menyodorkan nama Eko Patrio? Iya, Mas Eko ini dari sisi modal sosial sudah sangat tinggi. Kemudian jejak rekamnya di parlemen sudah 3 periode. Dalam hal manajerial atau memimpin banyak orang sudah teruji dan terlatih. Buktinya dia memimpin PAN DKI 2 periode, berhasil menaikkan jumlah kursi. Dan relasinya sangat baik. Jadi dari sisi yang diperlukan seorang menteri untuk duduk di kabinet, ya Mas Eko memang memenuhi syarat dan kriteria, tapi apakah nanti finalnya betul-betul Mas Eko masuk, ya hanya Bang Jul yang tahu sama Pak Prabowo. Tapi ya Mas Eko menurut pandangan kami, itu salah satu kader terbaik kami, Mbak Adisti. Jadi, dan kerja-kerja politiknya, kerja-kerja sosialnya, kerja-kerja lobbynya, itu Mas Eko luar biasa. Jadi kalau seorang menteri sebagai pimpinan sebuah kementerian, sebuah lembaga besar, saya kira Mas Eko tidak akan mengalami kesulitan, dan apa nanti bila diberikan mandat oleh Pak Prabowo, saya kira Mas Eko siap lahir batin. Menurut Anda kalau dari Partai Amanat Nasional ini, Mas Eko Patrio ini akan ditempatkan tepatnya di posisi mana? Menkominfo kah atau menteri yang lain? Nah itu yang tahu hanya Pak Prabowo, kita hormati sebagai hak prerogatif presiden. Nah kalau di internal Partai Amanat Nasional, kita sudah serahkan hak itu kepada Bang Jul, ya. Tadi siapa yang diusung, siapa yang diusulkan. Tapi kan biasanya ada rekomendasi juga dari partai begitu. Mas Eko cocoknya di posnya di menteri mana? Pasti itu ada, pasti ada nanti. Bang Jul pasti mengusulkan, oh kader ini cocok di kementerian ini, ya kader ini duduk cocok di kementerian ini. Ya tapi kan pada akhirnya yang menentukan kan Pak Prabowo, dan PAN
ya sami'na wa ta'na, menghormati, menghargai dan memahami bahwa finalisasi itu di tangan Pak Prabowo sebagai hak prerogatif presiden terpilih. Jadi ya bagi PAN meyakini apa yang diusulkan nanti kemudian dikomunikasikan baik dengan Pak Prabowo, insya Allah komunikasi itu akan lancar, efektif dan efisien. Oke, baik. Ini kalau tadi kita melihat dari Partai Amanat Nasional yang memang sudah berjuang sejak awal gitu, berdarah-darah dari awal begitu. Lalu bagaimana dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang kemudian baru merapat begitu, sinyal merapat ini ke pemerintahan Prabowo Gibran ini setelah adanya pengumuman dari KPU. Nah, kalau PKB sendiri bagaimana? Betul 2 menteri, Gus Huda? Belum sampai sejauh itu, jadi itu sepenuhnya hak prerogatif Pak Prabowo. Tapi yang perlu kami sampaikan, kami kabarkan kepada publik bahwa fase hari ini bagi PKB yang pertama, Pilpres sudah selesai dan pasangan 01 termasuk koalisinya juga sudah bubar, sudah dibubarkan. Di fase ini kami ingin mengirim kabar bahwa Pilpres sudah selesai, kita terima sepenuhnya hasil Pilpres sebagaimana hasil keputusan MK. Itu yang pertama ya. Yang kedua, menyangkut soal posisi PKB pasca Pilpres, Gus Muhaimin ketemu dengan Pak Prabowo dengan berbagai pertimbangan, tantangan masa depan Indonesia, baik pada sisi global maupun kepentingan nasional, PKB pada posisi kira-kira mendukung atau siap kerjasama terhadap pemerintahan baru yang di bawah pimpinan Pak Prabowo. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami tidak membahas sama sekali menyangkut soal kabinet, jadi itu sepenuhnya menjadi kewenangan Pak Prabowo, dan soal itunya ya kita tunggu saja tanggal 20 Oktober menyangkut soal apakah formasi di dalam kabinet ada kader dari PKB atau tidak. Di prinsipnya kami ingin mentradisikan, satu memberikan ucapan selamat, yang kedua memberikan support terhadap kepimpinan nasional yang terpilih, dalam hal ini Pak Prabowo dan Pak Gibran. Yang ketiga, bahkan lebih jauh dari itu, kami ingin membuat tradisi baru, agenda perubahan yang sempat diusung oleh pasangan 01. Kami sampaikan kepada Pak Prabowo, karena tidak mungkin diperjuangkan oleh pasangan Mas Anies dan Gus Muhaimin karena belum mendapatkan mandat dari rakyat gitu. Dan syukur alhamdulillah. Tapi Gus Huda begini, pada saat pertemuan kemarin dengan Pak Prabowo dan juga Gus Imin begitu kan, kalau Gus Imin mengatakan sudah dalam bahasa Jawa sudah ceto welo-welo gitu, welo-welo gitu kan, udah jelas begitu. Masa nggak ada sih pembicaraan Pak Prabowo menawarkan atau semacam itu begitu? Ada nggak? Nggak ada, kita belum tidak membahas terkait dengan itu. Sekali lagi itu ranahnya Pak Presiden. Tapi pada konteks ini ya, pada konteks diskusi, saya kira hari ini tugas Mas Daniel kan kira-kira menurunkan visi misi dan program yang sudah diserahkan sebagai dokumen resmi pasangan 02 yang diserahkan kepada KPU, diformulasi lalu menjadi portofolio struktur kabinet. Saya kira karena itu kita kasih kesempatan Pak Prabowo, Bang Daniel, Pak Yandri kira-kira untuk memformulasikan itu butuh berapa kabinet, apakah masih akan sama atau berkurang atau bahkan bertambah. Atau masih ada tersisa juga untuk PKB begitu ya, Gus Huda? Saya kira tidak harus sampai sejauh itu. Nah yang ketiga, isu yang lain saya kira begini. Isu yang lain saya kira publik dan elit politik saya kira tidak boleh alergi. Misalnya Pak Mas Yandri menyodorkan figur karena sudah berjuang
gitu, dan lalu mendapatkan portofolio kementerian. Itu wajar dan memang harus begitu. Karena dalam kacamata PKB, struktur kabinet itu harus representasi partai sebenarnya. Bahwa ada rekrutmen profesional, menurut saya itu bagian dari profesional dari partai juga. Gitu. Oke, baik. Saya kira publik tidak boleh alergi menyangkut soal itu, karena salah satu pilar demokrasi kita adalah partai politik, dan partai politik punya hak untuk menjadi bagian dari mengurus negara dan pemerintahan ini melalui kabinet. Kita kasih ruang itu. Kita lihat bagaimana kemudian nantinya Pak Prabowo menyusun bagaimana proporsi menterinya untuk pemerintahan 5 tahun mendatang. Tapi kemudian begini Bung Dhanil, ada yang Mas Gibran mengatakan pada saat itu, mengatakan lebih banyak posisinya adalah akan ditempati oleh kalangan profesional. Nah, ini bagaimana nanti Pak Prabowo mengakomodir ini? Kan kita tahu koalisi partai politiknya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini koalisi besar begitu. Mbak Adisti, pertama pada saat ini seperti tadi disampaikan Mas Huda itu tepat sekali bahwasannya Pak Prabowo sedang fokus menderifikasi, menurunkan visi misi Pak Prabowo serta program Pak Prabowo dalam bentuk institusionalisasi, melembagakan visi misi itu dalam bentuk kementerian yang sudah ada maupun pemecahan atau penyatuan. Jadi tahap itu sedang dilakukan oleh Pak Prabowo dibantu beberapa pihak untuk memperkuat pelembagaan. Nah, tentu tahap berikutnya memang Pak Prabowo meminta nama-nama dari partai-partai politik pengusung selama ini. Nah, apabila ada pernyataan misalnya dari Mas Wapres terpilih, Mas Gibran, akan diisi banyak kalangan profesional. Ya, harus dimaknain begini, bukan berarti orang partai politik atau orang di luar partai politik itu tidak profesional. Pemaknaan profesional atau skillful itu dimaknai juga bisa berasal dari partai politik. Artinya terus terang Pak Prabowo tidak terlalu tendensius mendikotomi antara profesional atau profesional non profesional. Yang ingin direkrut dan membantu Pak Prabowo itu dalam bahasa Pak Prabowo seringkali menggunakan kalimat putra putri terbaik Indonesia. Dalam makna mereka tentu harus profesional di bidangnya, baik dari partai politik maupun di luar partai politik. Nah, oleh sebab itulah ada beberapa syarat utama. Saya sebut 2 syarat utama yang paling atas. Pertama itu adalah integritas, kemudian kedua itu kompetensi. Artinya adalah mereka-mereka yang masuk kabinet Pak Prabowo itu tentu syarat utamanya punya integritas, karena yang sering kali diulangi Pak Prabowo ingin komit terhadap agenda pemberantasan korupsi, kemudian bersih dalam konteks pemaknaan integritas tadi, kemudian kedua tentu kompetensi, dia profesional di bidangnya. Misal tadi misalnya PAN mengusulkan nama Eko Patrio. Ya, nama Eko Patrio berarti nama Mas Eko Patrio ini CV-nya sudah masuk ke kantongnya Pak Prabowo begitu, Bung Dhanil? Ya, Mas Eko yang disebut oleh Pak Zulkifli Hasan, atau ada nama Bang Yandri dan sebagainya. Nah, itu dipertimbangkan tentu sesuai dengan 2 kriteria awal tadi. Kompetensi ini cocok di mana? Ini beliau ini punya kompetensi apa? Nah, itu yang dipertimbangkan oleh Pak Prabowo. Bila kemudian Pak Prabowo tidak bersesuaian dengan nama-nama tersebut, artinya tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh kabinet Pak Prabowo, tentu Pak Prabowo akan minta kepada partai pengusul atau ketua umum pengusul untuk mengganti nama yang lain. Jadi sepenuhnya keputusan siapa yang duduk di
kabinet, siapa yang pantas membantu Pak Prabowo, itu ada di tangan Pak Prabowo atas usulan partai politik dan pihak lain. Jangan lupa juga loh Mbak Adisti, bukan cuma partai politik yang mengusulkan, orang-orang di luar partai politik juga ramai, riuh mengusulkan nama-nama calon menteri. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Huda, kalau orang pihak partai politik pengusung yang mengusulkan itu hal yang wajar. Tapi bagaimana kemudian di luar dari partai politik itu? Partai politik yang kemudian mengirimkan CV atau memantaskan diri di depan Pak Prabowo itu banyak, dan itu memang dalam situasi politik seperti ini itu sering terjadi dan selalu. Oke, saya ke Prof. Gun-Gun. Prof. Gun-Gun, ini kan kalau kita lihat ya, ini kan koalisi Prabowo Gibran ini koalisi yang kuat begitu, koalisi yang besar begitu. Nah, bagaimana kemudian Pak Prabowo ini menjadi tantangan tersendiri untuk bagaimana bisa menyusun proporsi antara kalangan profesional, kemudian juga dari partai politik, bisa mengakomodir semuanya? Oke, saya ralat dulu, saya belum profesor ya, jadi supaya tidak salah. Masih on proses. Oke, terkait dengan pertanyaan tadi, saya pikir memang yang paling penting dan krusial di fase-fase seperti ini, Adisti, adalah bicara soal postur. Postur kabinet yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Postur ini tentu menyangkut dua hal. Pertama, aspek kelembagaan. Tadi Mas Daniel udah bicara soal institusionalisasi ya, yang kemudian dibutuhkan terutama untuk menurunkan visi misi itu dalam kementerian-kementerian yang tentu akan menguatkan pemerintahan Pak Prabowo saat ini dan ke depan. Misalnya bicara soal berapa jumlah kementerian, berdasarkan Undang-Undang 39 kan tahun 2008 itu maksimum 34. Nah, hal ini kan tentu sebarannya harus dipikirkan seperti apa, menyangkut kebutuhan-kebutuhan strategis terutama dari turunan visi misi dan program prioritas. Nah, kedua, menyangkut komposisi itu selain kelembagaan adalah orang yang tepat. Kenapa? Orang yang tepat itu tentu akan sangat membantu akselerasi kinerja kabinet. Bagaimanapun kualifikasi, kompetensi, kemudian portofolio itu pasti sudah sekarang ini profiling dilakukan. Dan yang paling penting itu adalah bukan menambah masalah, tapi turut menjadi problem solver dari ragam persoalan kebangsaan yang saat ini mengemuka. Tantangan paling besar kan Indonesia harus kemudian memanfaatkan bonus demografi dan peluang menuju Indonesia emas. Proses sirkulasi elit sudah selesai kemarin dalam konteks puncak hierarki otoritas yang ada di posisi presiden dan wakil presiden. Sekarang turunannya adalah menteri. Sejumlah menteri kabinet itu tentu hak prerogatifnya ada di presiden berdasarkan konstitusi dan undang-undang pembentukan kementerian. Nah, kalau kita bicara soal waktu, masih banyak waktu ya. Setelah dilantik pun nanti tanggal 20 Oktober, presiden masih punya waktu 14 hari kerja ya untuk kemudian nanti menyusun kabinetnya. Tentu dari sekarang sampai nanti dilantik itu momentum yang paling tepat adalah melakukan komunikasi politik lintas kekuatan. Dan komunikasi politik itu akan berujung dua hal. Pertama adalah kesepahaman soal visi besar seorang presiden terpilih. Kemudian yang kedua adalah mengatasi bottleneck atau hambatan-hambatan. Kenapa? Karena pasti ada residu-residu yang terbawa dari proses kontestasi kemarin. Contoh misalnya, apakah mengakomodir kekuatan yang kemarin menjadi kompetitor? Rasa-rasanya memang presiden terpilih butuh ya, karena dengan kemarin misalnya hanya sekedar mengantongi, kalau kita bicara soal peta kekuatan 2024-2029, kita masih di bawah 50% kan, 43, sekian. Sehingga kemudian dukungan dari mitra baru, sebut aja misalnya PKB-kah, Nasdem-kah, itu tentu akan menguatkan modal dasar pemerintahan terbentuk. Contoh misalnya kalau masuk Nasdem kurang lebih 9,66 atau masuk PKB misalnya sekitar 10%-an, tentu ini akan menjadi modal politik bagi Pak Prabowo untuk kemudian melampaui
hambatan-hambatan terutama dalam pola relasi eksekutif legislatif itu kira-kira. Nah ini kan kemudian yang juga tadi juga sempat disinggung oleh Bung Dhanil, ternyata masukan-masukan rekomendasi ini tidak hanya dari partai politik saja, tapi juga kemudian banyak juga di luar partai politik dalam arti gitu kan memberikan bisikan mungkin ya kepada Pak Prabowo soal bagaimana penyusunan menteri. Inikah kemudian juga menjadi salah satu tantangan juga atau hambatan? Anda melihatnya ada? Ya, ini kan hambatan sekaligus peluang. Kenapa? Karena mata telinga presiden ya sebagai bentuk FCR, finding, conclusion, recommendations dalam konteks pembentukan pemerintahan menjadi jauh lebih ruang jelajah menjadi lebih luas. Tetapi saya yakin Pak Prabowo dengan timnya tentu punya skema, punya catatan, punya profil dan punya kebutuhan strategis, dan itu jatuhnya adalah pada sekarang ini pemetaan. Nah, pemetaan ini kan apakah nanti berujung dengan bisa memuaskan semua pihak? Saya yakin tidak. Makanya kemudian yang paling penting bagi presiden terpilih sekarang ini betul-betul berfokus pada 3 hal. Pertama adalah memilih orang yang tepat dalam jabatan yang tepat. Yang kedua, mereduksi hal-hal yang kira-kira tidak berpotensi menguatkan tapi justru melemahkan. Misalnya ya seperti yang Pak Luhut bilang, kalau betul-betul misalnya tidak kemudian bisa satu frame berpikir, kemudian tidak satu orientasi ke depan, ya tidak bisa juga kan dipaksakan. Hanya atas nama misalnya akomodasi politik, tetapi yang kemudian yang terjadi adalah kerancuan-kerancuan bahkan mungkin kontraproduktif ya bagi proses melajunya kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Kemudian hal yang ketiga adalah tentu bagaimanapun ya di antara kekuatan partai politik itu banyak sekali yang punya kepentingan ya, entah itu mengendorse nama dan lain-lain, dan yang paling penting adalah proses selektivitas dari presiden yang terpilih untuk menentukan siapa yang kemudian paling tepat guna tepat sasaran dalam konteks menjadi menterinya. Karena tentu ya hak prerogatif ini rentan di sistem multiparteisme ekstrim ya, dengan model kekuatan yang terfragmentasi sedemikian rupa, rasa-rasanya biasanya sulit kemudian untuk menolak politik akomodasi. Bahasa teknis yaitu adalah power sharing atau bagi-bagi kekuasaan gitu. Itu yang kemudian juga kita nantikan, walaupun memang ini merupakan hak prerogatif dari presiden terpilih Prabowo Subianto. Tapi begini, tadi kan juga Mas Gun-Gun mengatakan ada 34 kementerian begitu ya maksimal. Dengan 34 kementerian ini kurang nggak sih untuk mengakomodir dari partai politik dan juga kalangan profesional kalau untuk pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun mendatang? Jangan dijawab dulu, Mas Gun-Gun. Kita temukan jawabannya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Makan siang gratis menurut Anda akan berjalan mulus nggak sih di parlemen? Ada gap sebenarnya antara APBN yang sudah disahkan. Ketahui di segala lini, berita dan informasi seputar pemilu 2024. Penghitungan atau rekapitulasi di tingkat nasional terus dilakukan. Apakah kemudian dengan hilangnya tabulasi suara ini kemudian akan berdampak pada proses rekapitulasi? Kan publik juga ingin tahu. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Freshcare dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Freshcare, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Freshcare, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Kamu yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more.
Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas soal bagaimana mengotak-atik posisi jabatan menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk 5 tahun ke depan. Nah, melanjutkan pertanyaan saya, Mas Gun-Gun, apakah cukup kemudian 34 kementerian ini bisa mengakomodir dari partai politik termasuk juga dari kalangan profesional pastinya? Ataukah nanti akan ada dibentuk badan-badan baru setingkat kementerian? Iya, kalau bicara soal cukup atau tidak cukup itu relatif ya, karena biasanya bicara akomodasi politik itu tidak akan pernah merasa cukup. Tetapi kan ini bicara soal undang-undang bahwa maksimum kementerian itu 34, kan begitu. Kalau misalnya membentuk hal-hal lain seperti badan atau lembaga, ya itu terserah lain soal presiden. Yang jelas kita bicara soal bukan hanya aspek kuantitatif ya. Kalau kementerian misalnya postur 34 itu mau dibagi, misalnya institusional brandingnya diubah, kementerian apa menjadi kementerian apa, itu tentu hak seorang presiden begitu ya. Meskipun ada beberapa kementerian yang wajib ada, kan begitu. Nah, masalahnya adalah yang paling penting adalah fungsionalisasi dari kementerian dan orang yang memimpin kementerian tersebut. Itu yang paling penting sebenarnya. Kenapa? Karena kan presiden ini diberi mandat kuasa rakyat yang kemudian implementasinya adalah bagaimana menghadirkan kepastian akan perbaikan bangsa ini. Dan itu adalah agenda paling besar yang harus ditunjukkan oleh presiden terpilih, apalagi impresi awal. Impresi awal kepercayaan publik adalah pada siapa yang kemudian mengisi pos-pos kementerian. Ini kan bicara soal public trust yang penting menjadi modal sosial bagi presiden terpilih untuk memastikan arah dan orientasi ke depannya itu memang mendapatkan dukungan publik. Salah satu indikatornya adalah seberapa meyakinkan line up komposisi kabinet yang dibentuknya. Kalau dari awal kemudian misalnya isi orang-orang yang memimpin kementerian itu meragukan, contoh misalnya meragukan pasar, industri, meragukan kelompok-kelompok terdampak dari kementerian seperti siapa menteri pendidikannya, siapa menteri agamanya, siapa misalnya menteri luar negerinya, menteri keuangannya. Kalau kemudian sosok yang dihadirkan itu tidak tepat memantik yang disebut dengan kepercayaan publik, bukankah itu juga menjadi bumerang bagi presiden terpilih? Jadi harus orang yang tepat di posisi yang tepat pula, begitu. Nah, kalau misalkan dari kacamata Mas Gun-Gun sendiri, apakah kemudian Pak Prabowo ini juga tetap akan menempatkan dari kalangan profesional? Misalkan kita tahu Menteri Keuangan, kemudian ada Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan, itu kan memang dari kalangan-kalangan profesional. Apakah ini juga tetap akan dilanjutkan di era pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, menurut saya yang paling penting mindset soal kabinet itu ya, kita bicara kan profesional dalam arti misalnya profesional non partai dan profesional politisi, kan begitu. Nah, kalau misalnya teman-teman politisi ya diakomodasi dalam konteks pembentukan kabinet pasti kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah profesional seperti apa yang non partai yang kemudian masuk ke dalam line up kabinet. Ya, menurut saya memang beberapa kementerian seperti Kementerian Keuangan ya, kemudian juga Kementerian Luar Negeri itu seperti sekarang kan diisi oleh kelompok profesional non partai politik, meskipun bisa saja di belakangnya ada proksi partai politik. Yang jelas bagi saya memang diberilah kesempatan beberapa pos kementerian dan turunan di bawahnya, karena turunan di bawahnya juga banyak. Itu harus diperkuat dengan orang-orang yang memang punya posisi ya, independensi lebih kuat dibanding misalnya mereka yang berasal dari partai politik. Tetapi kebutuhan kabinet itu pasti keberimbangan antara kekuatan partai politik dan kelompok non partai yang kemudian bisa bekerja optimal membantu presiden.
Kenapa? Karena presiden di puncak hierarki otoritas itu harus dikuatkan pilarnya di dua sisi. Satu, sisi partai politik. Yang kedua adalah sisi representasi komunitas atau bagian masyarakat terdampak. Yang itu kemudian harus terwakili keinginannya melalui portofolio orang yang kira-kira meyakinkan mereka. Di luar orang-orang partai politik gitu kira-kira. Ya. Oke, Bung Daniel, bagaimana respon Anda soal kalangan profesional non partai politik? Kita lihat Menteri Keuangan, kemudian ada Menteri Luar Negeri, kemudian ada Menteri Pendidikan yang kemudian bisa berdampak juga, public trust juga, kepercayaan juga bagi pasar dan juga publik. Untuk dari kementerian atau dari menterinya Pak Prabowo nanti akan seperti apa? Apakah juga akan melanjutkan seperti eranya Pak Jokowi? Bung Daniel? Dan ya, halo? Ya, silakan. Halo Mbak Adi. Iya, pertama yang harus saya jelaskan adalah dalam pemaknaan profesional itu skillful, orang-orang yang kompeten, tentu semua menteri itu harus punya profesionalisme, punya kompetensi di bidangnya masing-masing. Oleh sebab itu saya jarang sekali menggunakan kalimat profesionalisme dalam konteks membedakan antara partai politik maupun non partai politik. Artinya semuanya harus profesional. Kedua, dalam konteks pemaknaan dalam partai politik, orang partai politik atau orang luar partai politik, tentu Pak Prabowo mempertimbangkan semua sisi antropologis. Artinya adalah komposisi struktur masyarakat kita, merepresentasikan kelompok-kelompok tadi istilah Mas Gun-Gun terdampak, merepresentasikan kelompok-kelompok tertentu dan sebagainya. Nah, itu jadi bagian yang juga menjadi pertimbangan Pak Prabowo. Nah, untuk pos-pos menteri yang memang itu membutuhkan sedikit sekali political interest, misalnya penegak hukum, misalnya Jaksa Agung dan beberapa pos menteri yang terkait langsung dengan hukum, tentu akan ditempatkan orang-orang yang selama ini memang profesional dalam tanda kutip di bidangnya tersebut. Misalnya tadi saya sebut Jaksa Agung, dan itu memang sudah sejak awal menjadi komitmennya Pak Prabowo. Nah, jadi yang jelas komposisi kemudian struktur di masyarakat itu jadi perhatian Pak Prabowo, termasuk antropologi sosial dan budaya kita. Oke, lalu begini. Kan diketahui gitu ya, Pak Prabowo ini dan juga Gibran ini program 100 hari kerjanya adalah program makan siang gratis begitu kepada anak-anak. Nah, ini yang memang juga sudah disiapkan di salah satu kementerian sosial, Kementerian Pendidikan, ataukah memang nanti memang ada badan lagi yang kemudian mengurusi soal ini? Itu yang sedang terus dikaji hari ini. Memang rencana awalnya itu ada badan tersendiri yang memang menangani terkait dengan program makan siang gratis, tidak bergabung atau tidak dileburkan dengan institusi lainnya. Jadi sekarang terkait dengan institusionalisasi program makan siang gratis terus dikaji, dan memang kecenderungannya adalah ada institusi sendiri terkait dengan program ini. Oke, kenapa saya tanyakan ini karena memang ini adalah kebijakan atau janji politik yang digaungkan oleh pasangan Prabowo Gibran dan sangat populis sekali, pasti ditunggu oleh masyarakat yang kemudian memilih Prabowo Gibran begitu ya, Bung Daniel. Nah, saya ke Gus Huda. Gus Huda, ini kan kalau kita lihat Partai Amanat Nasional dengan lantang ada nama Eko Patrio yang kemudian kader terbaik dari PAN yang kemudian sudah disodorkan. Nah, kalau dari PKB sendiri memang belum diminta nih, katanya sih belum diminta begitu, tapi memang sudah ada menyiapkan sejumlah nama nggak memang yang memang sudah digantongi oleh Gus Imin? Mas Huda belum dipersiapkan. Gus Huda? Belum. Belum, masa belum sama sekali? 1-2 masa nggak ada? Nanti kalau misalkan mungkin lagi ini masih ada 4 bulan kan, jadi prinsipnya PKB mendukung pemerintahnya
Pak Prabowo dukung Mas Daniel, dukung Mas Yandri. Jadi bagi PKB sekali lagi penting banget semangat untuk support penuh kepemimpinan baru ini Pak Prabowo. Jadi nanti kalau misalkan baru diminta begitu, baru lihat begitu kader terbaiknya yang mana ya kira-kira gitu ya? Apa memang disiapin mendadak juga nggak apa-apa gitu, Gus Huda, kalau PKB? Ya sekali lagi kita serahkan pada Pak Prabowo selaku pemilik hak prerogatif. PKB siap sih prinsipnya menjadi bagian dari kabinet atau tidak, prinsipnya siap dan tetap akan mendukung pemerintahan yang baru ini. Oke, yang penting siap aja dulu begitu ya. Tapi tampaknya Bung Daniel udah senyum-senyum, jangan-jangan CV dari PKB udah ada di mejanya Pak Prabowo ya, Bung Daniel ya? Mungkin Mas Huda, Mbak. Mungkin Huda yang diajukan. Ini mungkin loh. Oke. Mungkin dari PKB Mas Huda, dari PAN mungkin Mas Yandri, itu kan bisa aja, Mbak. Oke, kemungkinan itu masih terbuka lebar begitu kan, namanya juga. Bisa aja Mas Huda yang diajukan jadi Menteri Pendidikan misalnya. Bisa juga Bang Yandri diajukan Menteri Agama misalnya, bisa juga. Oke. Baik. Tebak manggis ini, Mbak. Karena masih ada cukup banyak waktu begitu ya, termasuk juga Pak Prabowo juga pasti akan background check begitu ya kepada nama-nama yang kemudian sudah disodorkan oleh partai politik. Tapi ke Mas Gun-Gun, dari kacamata Anda begitu, Nasdem dan juga PKB yang baru merapat sinyalnya setelah pengumuman Presiden terpilih Prabowo Gibran ini, apakah akan mendapatkan jatah menteri juga? Ya, kalau kebiasaan dalam konteks politik akomodasi ya, terutama dalam skema ZOPA atau Zone of Possible Agreement ya, kan kesepakatan itu kan sekarang dibuka areanya nih, dibuka zonanya, termasuk misalnya masuk atau tidaknya kompetitor ke kabinet. Sebut aja misalnya sekarang kan sudah jelas PKB, Nasdem menerima ya kan posisi presiden dan wakil presiden terpilih dan sudah kemudian mendeklarasikan bahwa pemilu usai. Nah sekarang kalau misalnya menjadi bagian dari pemerintahan kan kelaziman dalam salah satu ya yang disebut dengan struktur peluang itu adalah masuk dalam pemerintahan. Dan itu representasinya keberadaan orang PKB atau orang Nasdem di kabinet. Soal berapa jumlahnya itu akan sangat bergantung kepada negosiasi para pihak. Kenapa? Karena ya banyak pertimbangannya ya. Saya meyakini bahwa proses negosiasi itu sudah berlangsung. Dan konteks ya komunikasi politik ini kan meskipun Pak Prabowo baru dilantik 20 Oktober nanti, tetapi kan intensitasnya sudah jauh-jauh hari terjadi sampai sekarang dan proses yang belum selesai ini bicara soal antara lain salah satu ya diantaranya itu adalah tentu partai-partai yang belakangan masuk menjadi bagian dari mungkin pemerintahan Pak Prabowo. Sebut aja memang juga Pak Prabowo punya kebutuhan sih, kebutuhan strategis seperti saya sampaikan tadi, kebutuhan strategis melampaui titik minimum dukungan. Terutama sebut aja di atas 50%. Itu pun masih sangat riskan. Kenapa? Karena akan punya kebergantungan kuat pada salah satu partai dengan perolehan kursi banyak di DPR. Sebut aja misalnya ketergantungan pada posisi Partai Golkar. Kan pemerintahan ini bukan 1-2 hari tapi 5 tahun. Sehingga kemudian politik anggaran, politik kebijakan ya, termasuk juga nanti fungsi-fungsi lain di DPR, misalnya fungsi legislasi maupun kontrol. Itu tentu kan banyak sekali dinamikanya dan andai presiden punya kerentanan dukungan politik itu juga jadi problem tersendiri bagi Pak Prabowo. Jadi kalau bisa dikatakan Golkar mendapat jatah lebih banyak begitu ya? Ya posisi hari ini kan kalau kemudian tidak banyak alternatif maka ruang negosiasi Golkar menjadi sangat kuat gitu. Maka kemudian biasanya ada yang disebut dengan game ya dalam pembentukan pemerintahan itu memperluas ruang jelajah komunikasi politik. Salah satunya adalah memasukkan mitra baru untuk kemudian presiden terpilih memungkinkan
melakukan manuver yang jauh lebih punya ruang dibanding kemudian ruang itu hanya bergantung pada satu atau dua kekuatan dominan. Oke, Gitu. Ini saya tertarik begini. Kalau PKB kan kalau udah jelas kalau di eranya Pak Jokowi ini kan ada dua posisi menteri, ada Kementerian Agama, kemudian juga ada Kementerian dari Tenaga Kerja begitu. Apakah ini juga akan dimasukkan oleh posisi PKB setelah PKB baru merapat baru sekarang gitu, ataukah kemudian berkurang? Iya, itu akan sangat bergantung sih menurut saya pada negosiasi PKB ya dengan Pak Prabowo. Kenapa? Karena bicara soal kuantitas itu harusnya memang PKB jika pun masuk itu komposisinya tidak jauh lebih buruk daripada perolehan periode sebelumnya. Kenapa? Sekarang posisi PKB itu bagus sekali. Iya betul. 10%, artinya kan memang jika pun masuk kan harus mendapatkan proporsi ya yang kemudian tidak lebih buruk dibanding periode lalu. Kira-kira gitu. Kalau sebagai negosiator Mas Huda pasti yakin lah punya skema-skema itu. Tetapi lagi-lagi ini bukan bicara soal menang-menangan, ya kan? Ini bicara soal ketepatan, tepat guna, tepat sasaran dalam menempatkan orang. Dan PKB itu surplus juga orang-orang yang kompeten. Ya, menurut saya posisi itu harus juga menjadi bagian pertimbangan presiden untuk mengajak siapa yang kemudian diantara kader-kader PKB yang mumpuni dan tentu punya goodwill, political will, punya niat baik dan niat politik untuk kemudian memastikan arah pos-pos kementerian yang akan diisi, entah itu Kementerian Tenaga Kerja ataupun kementerian-kementerian lain yang memang bisa berkhidmat lebih banyak untuk kepentingan bangsa ini. Jadi Anda melihat masih ada peluang, masih menepati dua posisi menteri, masih bisa lah ya. Begitu. Oke, Mas Yandri, Anda melihatnya bagaimana kalau dari Partai Amanat Nasional sendiri? PKB Nasdem ini kan kemudian baru bergabung setelah Pilpres sudah selesai begitu. Legowo saja kalau dari Partai Amanat Nasional. Ya, bagi Partai Amanat Nasional nggak ada masalah dan kami tidak sedikit pun khawatir. Justru kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo pasca kontestasi, apalagi setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan memenangkan Pak Prabowo melakukan safari politik atau silaturahmi ke berbagai pihak termasuk ke PKB dan Nasdem. Bagi kami PAN menyambut baik. Itu sesuatu yang luar biasa karena memang narasi yang dibangun oleh Pak Prabowo selama ini narasi kebersamaan, narasi persatuan. Berarti nggak khawatir ya jatah menteri untuk PAN ini akan berkurang? Enggak. Saya yakin apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu demi merah putih. PAN juga begitu. Jadi kami senang-senang saja dan tidak ada masalah di internal kami. Justru sekali lagi kami mengapresiasi karena memang bangsa ini banyak persoalan yang harus kita selesaikan secara bersama-sama di tengah banyak persoalan dalam negeri, apalagi situasi global yang semakin tidak menentu, maka perlulah kebersamaan itu menjadi kebutuhan kita semua. Yang dilakukan Pak Prabowo saya yakin ya itu tadi, untuk memastikan bahwa 5 tahun ke depan itu Indonesia benar-benar landasan yang kuat untuk menuju Indonesia emas. Landasan yang kuat itulah kebersamaan. Jangan sampai kita politik pecah belah. Kontestasi sudah selesai. Sekarang mari kita bersatu kembali untuk memastikan bahwa pembangunan itu on the track, kemudian pelayanan kepada masyarakat itu betul-betul maksimal, dan visi misi Pak Prabowo bersama Koalisi Indonesia Maju bisa direalisasikan dan bisa diterjemahkan melalui para menterinya nanti. Itu, Mbak. Terakhir Mas Gun-Gun, yang juga menarik adalah ketika partai yang tidak lolos parlemen, tapi kemudian kita melihat ketua umumnya, yakni ketua umum PSI begitu, Mas Kaisang, kita tahu kan adik dari Gibran Rakabuming Raka. Anda melihat ada peluangkah walaupun memang tidak lolos parlemen tapi bisa masuk ke kabinet? Kalau soal peluang itu selalu ada peluang, tapi kalau bicara kepentingan yang jauh lebih besar, dan sekarang ini kan kritik paling besar pada Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah soal juga nepotisme. Makanya kemudian menurut saya ada baiknya untuk menghindari reinforcement namanya, peneguhan terhadap kritik itu, untuk kemudian menghindari tambahan masalah. Karena kalau kemudian posisi misalnya Mas Kaisang juga menjadi bagian dari kabinet, ya itu akan semakin memperteguh gitu. Memperjelas. Sementara arus sekarang jangan dinafikan juga, sebagian di antara masyarakat masih melakukan kritik keras
soal bagaimana kemudian kemarin posisi Pak Jokowi ya dalam landscape pemilu 2024 dan itu tentu tidak menguntungkan bagi Prabowo ketika misalnya Mas Kaisang juga menjadi bagian dari pemerintahan. Ini asumsi saya ya, yang belum tentu kemudian Pak Prabowo mempertimbangkannya. Jadi ini sebagai masukan tentu ya. Kalau misalnya kita bicara soal profil kabinet, alangkah baiknya kalau kemudian justru menteri-menteri yang diposisikan dalam kabinet Pak Prabowo itu menghindari tambahan masalah gitu kira-kira. Terutama misalnya menguatkan kritik publik soal bagaimana keberadaan Pak Jokowi dengan political interest-nya di postur kabinet mendatang. Gitu. Bagaimana respon Anda, Bung Daniel, soal ini? Ya, tentu semua hal-hal yang menjadi beban bagi kabinet dan kerja Pak Prabowo nanti itu diperhatikan dengan seksama dan itu selalu menjadi diskursus Pak Prabowo dan masukan-masukan yang diberikan banyak pihak itu selalu didengar Pak Prabowo, termasuk kemarin misalnya yang disampaikan oleh Pak Luhut, jangan sampai ada toksik dan sebagainya. Pak Prabowo pasti sudah siapkan detoksnya untuk semua hal-hal seperti itu. Jadi insya Allah Pak Prabowo akan pikirkan dengan matang, mendengarkan semua masukan dan kritik dari para pihak. Oke, kita nanti akan tunggu dari keputusan Presiden terpilih pastinya Prabowo Subianto soal bagaimana siapa yang menempati posisi menteri yang pastinya harus tepat namanya juga, tepat jabatannya juga begitu ya, agar bisa mengemban tugas amanah dari rakyat 5 tahun ke depan. Terima kasih Bung Daniel telah bergabung bersama kami, Mas Yandri terima kasih, Gus Huda terima kasih, Mas Gun-Gus terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum, sehat-sehat Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Saudara, informasi lainnya juga akan hadir di Sapa Indonesia pagi hari ini. Saksi sidang kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengungkap pengeluaran anggaran Kementerian Pertanian untuk kepentingan pribadi keluarga Syahrul. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Pengusaha memiliki kepentingan bisnis, pemerintah memiliki regulasi, namun keduanya berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Kita bertemu lagi di Business Talk bersama saya, Mahasiswa Tarigan. Serap inspirasi dari diskusi antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Ikut saya ke Indonesia International Motor Show alias IMS. Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam di Kompas TV. Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak di dunia, Ronaldo pun bertekad untuk terus melanjutkan kiprahnya di tahun 2024. Aktualita dunia olahraga terus menggebu, menjebol gawang informasi Anda. Bahkan di penghujung malam. Sportlovers Manchester United meraih kemenangan di pekan ke-10 Liga Premier Inggris. Kompas Sport Malam, Senin sampai Jumat, pukul 12 malam, live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saudara, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tipikor kembali menggelar sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi dengan terdakwa ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sejumlah saksi yang dihadirkan menyebut adanya pengeluaran anggaran Kementerian Pertanian untuk kepentingan pribadi keluarga Syahrul
dari pembelian jam tangan hingga perawatan kecantikan. Dalam persidangan, saksi mengungkap pengeluaran anggaran untuk perawatan kecantikan istri hingga anak SYL. Para saksi yang merupakan pegawai Kementerian Pertanian mengaku terpaksa mengikuti arahan pimpinan untuk menyediakan anggaran maupun membayar pengeluaran mantan Menteri Pertanian itu. Untuk pelayanan kecantikan, dokter kecantikan, tahu enggak saudara? Pernah enggak dimintai ke saudara? Iya, yang mulia. Apa? Ya, perawatan kecantikan. Perawatan yang di Dermis. Ya? Dermis. Siapa itu yang minta? Ya, Bu Yuli juga yang mulia. Ibu Yuri, untuk kepentingan? Ibu siapa? Ibu Menteri. Ibu Menteri. Dianggarkan enggak itu kalau untuk kepentingan perawatan? Tidak, tidak ya, kalau untuk perawatan kecantikan enggak, kecuali untuk penyakit-penyakit tertentu aja kan? Iya, yang mulia. Iya, kalau untuk perawatan kecantikan enggak, itu uang pribadi kan? Iya. Siapa yang untuk pribadi kan? Iya, yang mulia. Kepentingan pribadi ya, uang pribadi. Iya, yang mulia. Untuk kecantikan yang saudara tahu ya, saudara kan yang pegang anggaran. Seperti itu. Iya, tidak dianggarkan yang untuk tidak dianggarkan untuk untuk perawatan kecantikan dan tidak dianggarkan. Apakah anaknya juga minta? Iya, yang mulia. Anaknya juga? Iya. Bu Tita? Siap, yang mulia. Tadi kan saudara yang tidak dianggarkan, tapi saudara tetap keluarkan. Dari mana uang-uang itu saudara ambil? Pinjam ke vendor, yang mulia. Sama juga semua. Berdasarkan kesaksian sejumlah pegawai Kementerian Pertanian dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Syahrul Yassin Limpo menuntut sejumlah fasilitas untuk keluarganya, antara lain uang bulanan 30 juta rupiah untuk sang istri, kredit mobil Toyota Alphard 43 juta rupiah per bulan, biaya khitan dan ulang tahun cucu, tagihan kartu kredit hingga perawatan wajah untuk salah seorang anggota keluarganya. Padahal tidak ada pos anggaran di Kementerian Pertanian untuk membiayai kepentingan keluarga menteri. Ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo didakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. KPK menyebut SYL total menerima gratifikasi mencapai 44,5 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut kasus ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berpotensi meluas ke tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat keluarganya. Hal ini karena dalam persidangan terungkap ada aliran dana ke keluarga SYL. Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut sangat mungkin menjerat keluarga ex-mentan Syahrul Yassin Limpo dengan pasal tindak pidana pencucian uang, apalagi jika terbukti sengaja menikmati hasil kejahatan. Namun, harus dibuktikan terlebih dahulu kejahatan korupsinya. Kalau TPPU ini kan ada uang hasil dari kejahatan, dan kemudian berubah menjadi nilai ekonomis, baik itu misalnya dibelikan rumah, gitu ya. Rumah itu kemudian diserahkan kepada baik itu keluarga inti ataupun siapapun. Ada kesengajaan dan dia tahu bahwa rumah ini itu diperoleh dari hasil kejahatan. Bisa diukur, bisa. Misalnya penyelenggara negara ini kan penghasilan dan pendapatannya bisa terukur. Sangat dimungkinkan untuk itu ketika kemudian terpenuhi unsur kesengajaan. Ya, turut menikmati dari hasil kejahatan yang itu nanti terbukti lebih dahulu kejahatan korupsinya kan gitu ya. Nah, gitu ya. Tapi sekali lagi, pabrik sepatu Bata Purwakarta menyatakan tutup pada pekan kemarin. Para karyawan Bata yang kehilangan pekerjaan pun mengaku kaget dengan penutupan ini. Menurut karyawan, pihak manajemen mengaku melakukan penutupan pabrik Bata karena mengalami kerugian selama 2 tahun terakhir. Kini para karyawan hanya berharap mendapat pesangon pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan nilai maksimal. Tetapi itu yang untuk memper-PHK kita adalah produksi itu ya sudah tidak ada produksi lagi. Produksi dan tidak ada produksi lagi. Nah, sedangkan di situ di Purwakarta ini kan ada namanya produksi, ada juga gudang. Sorotan lainnya, rebutan lahan demi menjadi Pak Ogah. 2 kakak beradik di Kota Medan, Sumatera Utara terlibat duel maut hingga 1 diantaranya tewas. Pelaku harus berurusan dengan polisi usai membunuh kakaknya sendiri. Pemuda berusia 21 tahun ini sebelumnya terlibat duel dengan sang kakak. Usai keduanya berebut untuk mengatur lalu lintas atau menjadi Pak Ogah.
di salah satu putaran jalan di Jalan Asrama, Kota Medan, Sumatera Utara. Kejadian bermula ketika pelaku ingin menggantikan korban yang sedang mengatur lalu lintas, kemudian keduanya terlibat cekcok yang berujung duel maut dengan senjata tajam. Korban terkena ayunan senjata tajam dan sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Usai kejadian, pelaku sempat melarikan diri ke Kota Bogor, namun akhirnya menyerahkan diri ke Polres Bogor Kota dan dijemput tim dari Polsek Medan. Pelaku kini terancam hukuman pidana selama 15 tahun penjara. Pelaku adalah Bang Ade yang awalnya mengatur lalu lintas di jalan yang dalam hal ini disebut Pak Oga. Jadi ketika si Abang melakukan pengaturan, si Ade menggantikan terjadi cekcok, mereka bertengkar, kemudian terjadi perkelahian kan di Bogor setelah pelaku menyerahkan diri kepada Polres Bogor Kota yang menghubungi kami untuk melakukan penjemputan ke sana. Seorang pelajar saudara di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dilarikan ke rumah sakit usai dianiaya oknum polisi. Korban mendapat perawatan akibat mengalami patah tulang dan luka lebam di tubuhnya akibat penganiayaan. Korban yang merupakan pelajar berusia 16 tahun ini menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Daeng Raja Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Penganiayaan yang dilakukan Bribtu berinisial AD terjadi di rumah pelaku pada Kamis lalu. Saat itu korban sedang bertamu menemui adik pelaku, namun tiba-tiba pelaku datang dan menganiaya korban hingga luka dan patah tulang. Pelaku kini telah berada di Propam Polres Bulukumba untuk proses penyelidikan. Mengenai masalah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Polsek Ujung Bulu, yaitu inisial Bribtu AD, sementara kita amankan di Propam Polres Bulukumba pada malam kejadian itu juga. Terus untuk sementara kita melakukan pemeriksaan terhadap korban maupun saksi. Begitu pula terduga pelanggar, untuk sementara kita amankan di Propam untuk pengawasan. Ada informasi menarik lainnya jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024. DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara saudara membantah nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok ikut dalam Pilgub Sumatera Utara pada November mendatang. Saat lagi informasinya juga. Diabetes karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas, setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh KTA soal orang tidak bekerja di istana. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatan. Infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara saudara membantah nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok ikut dalam Pilgub Sumatera Utara pada November 2024 mendatang. Saat ini baru ada 5 orang yang sudah mengambil dan mengembalikan formulir calon gubernur Sumatera Utara di DPD PDI Perjuangan. Salah satunya mantan gubernur Edi Rahmayadi. Sedangkan untuk nama Ahok juga Once Mekel belum mengambil formulir pendaftaran. Sampai hari ini kami belum menerima berkas apapun terkait dengan 2 nama itu, apakah tadi Pak Basuki Purnama maupun dari Once. Sampai hari ini kami belum mendapat konfirmasi dan belum mendapatkan berkas atau dokumen yang memang memenuhi
ketentuan dari tahapan sesuai mekanisme partai. Bakal calon gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menanggapi masuknya nama wali kota Medan dan juga menantu Jokowi, Bobi Nasution, di bursa Pilgub Sumatera Utara. Edi bilang siapapun boleh mencalonkan asalkan tidak ada aturan yang dilanggar. Edi juga menyinggung soal larangan bagi-bagi beras di pilkada nanti. Boleh untuk bercita-cita menjadi seorang pemimpin, mau Bobi, mau Musa, mau apapun, siapapun dia. Tetapi yang tidak boleh siapa? Yang tidak boleh melukai aturan yang ada. Aturannya begini, ikuti begini. Tidak boleh bawa beras, ya jangan pakai beras. Jangan bawa yang melakukan intervensi melalui kekuasaan, ya jangan lakukan itu. Yang nggak boleh, ya jangan boleh. Yang boleh. Berita lain dari Presiden Joko Widodo yang menyentil Pemda yang kerap membiarkan pemerintah pusat menyelesaikan masalah di daerah. Menurut Jokowi, Pemda seharusnya ikut bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam mengatasi masalah. Sentilan Presiden Jokowi disampaikan saat menghadiri Musrenbangnas 2024 di Jakarta Convention Center. Jokowi mencontohkan soal pemerintah yang sedang menyiapkan instruksi presiden atau Inpres sambungan air minum untuk rumah tangga. Jokowi menilai Pemda tidak seharusnya lepas tangan, namun ikut membantu meski tengah dijalani pemerintah pusat. Tapi jangan semuanya itu pemerintah pusat. Ini kalau didengar Inpres jalan daerah, Inpres sambungan ke rumah tangga untuk air minum, alhamdulillah Bapak Ibu ngerjain yang mana? Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama agar apa yang kita telah bangun itu betul-betul bisa produktif. Saudara, di tengah rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang tidak kunjung terrealisasi, muncul wacana pembentukan Presidential Club atau Klub Presiden oleh Prabowo. Wakilnya pun menilai Presidential Club adalah gagasan yang bagus. Presidential Club ya, saya kira bagus ya. Untuk menyatukan mantan-mantan pemimpin. Pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati ya tidak perlu ada perantara. Wacana Prabowo yang ingin membentuk Presidential Club kini jadi sorotan. Wakil Prabowo Gibran Rakabuming Raka pun angkat bicara. Menurutnya wacana ini adalah gagasan yang bagus. Gibran bilang saran dan nasihat dari presiden terdahulu bisa menjadi masukan yang bagus untuk pemerintahan ke depan. Bukan hanya menerima nasihat dari presiden, evaluasi yang berasal dari dalam dan luar koalisi juga dibutuhkan pemerintahan Prabowo Gibran. Saya kira bagus ya untuk menyatukan mantan-mantan pemimpin, senior-senior, sesepuh. Saya kira bagus sekali. Agar bisa mendapatkan masukan-masukan dari beliau-beliau yang sudah berpengalaman. Yang namanya masukan, evaluasi, apapun itu, pendapat, apapun itu bisa dari orang yang di dalam koalisi atau luar koalisi, tidak masalah. Wacana membentuk Presidential Club ini tak lepas dari rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketum PDIP sekaligus Presiden kelima Megawati Soekarnoputri. Soal pertemuan ini, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan ada peran Presiden Joko Widodo sebagai pendorong pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri. Ahmad Muzani juga bilang, Prabowo dan Megawati punya cara berkomunikasi sendiri dan tahu kapan keduanya harus bertemu. Sementara itu, politikus PDIP
Andreas Hugo Pereira menyebut Megawati dan Prabowo adalah politisi senior. Mereka tahu waktu dan momentum yang tepat untuk bertemu tanpa harus ada perantara. Pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati ya tidak perlu ada perantara. Bahkan ya saya berpikir bahwa beliau berdua akan bisa menentukan kapan waktu yang tepat dan momentum apa untuk bisa bertemu dan berdialog tanpa harus ada yang memperantarai. Sorotan lainnya, Saudara, untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam menjawab tantangan energi Indonesia, Pertamina membuka acara Pertamina Goes to Campus 2024 di Institut Teknologi Bandung ITB. Dengan gelaran ini, kontribusi akademisi dalam memenuhi kebutuhan teknologi inovasi serta sumber daya manusia diharapkan bisa dimaksimalkan. Tantangan Indonesia dalam menjawab persoalan energi semakin sulit. Persoalan krisis iklim, perubahan bauran energi, dan situasi geopolitik menjadi tantangan yang perlu dihadapi. Di sisi lain, ketahanan energi menjadi salah satu kunci utama kestabilan ekonomi suatu negara. Melalui event Pertamina Goes to Campus, Pertamina sebagai perusahaan energi negara meningkatkan kontribusi dan kolaborasi akademisi untuk berperan dalam memberikan inovasi serta SDM yang mumpuni bagi ketahanan energi dengan cara yang menarik bagi mahasiswa. Di antaranya dengan sharing session bersama sejumlah petinggi Pertamina, pameran kegiatan unit bisnis Pertamina, serta sejumlah kompetisi. Karena tantangan kita kan ada 5 ya, yang perlu diperkuat. 2 diantaranya ini bisa kita dapatkan dari kampus. Yang pertama adalah mengenai teknologi, innovation. Yang kedua ini adalah human capital readiness. Jadi itulah kenapa kemudian kita memberikan support sinergitas. Satu adalah untuk research, karena kita memerlukan inovasi-inovasi dan invention teknologi-teknologi yang bisa memproses semua sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia menjadi sumber energi, sehingga kita menjadi bangsa yang memiliki ketahanan energi yang baik. ITB mengapresiasi langkah Pertamina mengadakan acara ini. Rektor ITB menyebut acara ini sebagai bukti nyata komitmen Pertamina terhadap pendidikan di Indonesia. Salah satu bukti real adalah dengan bantuan pembangunan gedung riset rekayasa molekuler di ITB. Ya pasti Pertamina dari dulu seperti itu ya, tetapi sekarang karena Pertaminanya harus berubah menjadi perusahaan energi. Kalau dulu kan barangkali masih lebih tradisional, sekarang tantangannya sangat besar seperti tadi beliau sudah sampaikan. Ini kan pendekatan multidisiplin, pendekatan stakeholder yang bersama-sama ini ya memang tantangan bersama gitu. Jadi contoh yang dilakukan oleh Pertamina untuk membuka diri, mengajak kerjasama kepada seluruh pihak ini harus kita sama-sama ikuti ya, sangat menginspirasi. Pertamina Goes to Campus rencananya akan digelar hingga September 2024 di 15 universitas di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Jateng Tennis Open Tournament yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah selesai dilaksanakan. Gelaran ini bertujuan untuk menjaring bibit muda potensial khususnya pada cabang olahraga tenis lapangan. Antusiasme Tennis Open Turnamen ini sangat tinggi, ditandai dengan total peserta yang mencapai 350 petenis. Jateng Tennis Open Turnamen ini dimulai sejak 25 April hingga final 4 Mei 2024 di Stadion Jatidiri Kota Semarang. Tenis ini merupakan salah satu dari 14 cabur yang dipertandingkan dalam Sport Tourism Event atau SPECTA. Gelaran ini sebagai jawaban dari masyarakat yang menginginkan adanya event usai lama vakum karena COVID-19. Selain itu menjaring bibit muda potensial, SPECTA juga bertujuan untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. SPECTA juga bertujuan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, sebab dengan banyaknya event yang digelar, otomatis para pelaku UMKM ikut bergerak dan merasakannya. Nantinya para atlet berprestasi asal Jawa Tengah akan terus dibina dan dikembangkan, sehingga raihan medali tim PON Jateng terus naik. PON kali ini Jateng menargetkan bisa naik ke posisi 3 atau 4 nasional dari peringkat 6 pada PON sebelumnya. Dari masyarakat mengharapkan adanya sebuah turnamen-turnamen
yang sudah mulai kita lakukan. Di samping kita juga untuk mencari bibit-bibit atlet ya, bibit-bibit atlet, di mana kita pun dalam waktu dekat akan ada pertandingan pekan olahraga nasional gitu, misalnya untuk PON ataupun untuk pertandingan-pertandingan yang lain. Juga di samping itu kami harapkan bahwa ya tujuan kami adalah memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dispora Jawa Tengah Agung Haryadi mengatakan gelaran ini baru pertama kali dilakukan, namun diharapkan ke depan gelaran ini bisa menjadi agenda tahunan Pemprov Jateng. Selain menyehatkan masyarakat, gelaran ini juga sebagai ajang pemanasan menjelang PON Aceh Sumatera Utara September nanti dan mengenalkan Jawa Tengah di kancah internasional. Harapannya dengan adanya event ini mampu memberikan dampak yang positif bagi olahraga kita semakin bertumbuh, semakin membudaya olahraga kita, kemudian juga dampak-dampak ekonomi. Pada pertandingan eksibisi penutupan final Jateng Tennis Open Turnamen ini, PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana berpasangan dengan Rektor Unimus Prof. Marzuki melawan artis Ben Kasyafani, berpasangan dengan Wakil Rektor 3 UNES Profesor Ngabianto. Sementara GG Elisa bersama Nurin Nabila melakukan pertandingan eksibisi melawan PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro dan Putri Dinda Nurmayanda. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, berbagai komunitas pecinta olahraga ekstrim berkumpul di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat dalam ajang DXI Community Camp. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Deep and Extreme Indonesia atau DXI menggelar kegiatan pra pamerannya dalam ajang DXI Community Camp. Lebih dari 250 peserta dari berbagai komunitas water sport, extreme sport, dan juga peserta umum turut hadir selama 2 hari pada tanggal 4 sampai 5 Mei 2024 di Camp X Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Dalam acara ini, DXI menghadirkan berbagai kegiatan, diantaranya berkemah dan cross hobbies seperti stand-up paddling, adventure motorcycle, surf skate, electric mountain bike, kayaking, hingga fishing yang dapat memenuhi hasrat petualangan dan eksplorasi para penghobi olahraga outdoor. Jadi di DXI Community Camp 2024 itu objektivitas kita ingin ini sebenarnya event atau aktivitas dari dan untuk teman-teman komunitas water sport, extreme sport, dan juga outdoor lifestyle. Agar kenapa? Agar mereka dapat experience atau excitement baru, terutama di luar dari hobi mereka yang utama. Dari DXI harapan kita ada 2 lah kurang lebih. Yang pertama, DXI Community Camp itu menjadi rumah bagi para komunitas nih, komunitas dari extreme sport, water sport, dan juga outdoor. Karena secara langsung dari rumah ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi dengan teman-teman dari komunitas lainnya agar tercapai ide-ide baru yang bisa kita kolaborasi. Selain kegiatan olahraga ekstrem, DXI Community Camp juga melakukan DXI Conservation dengan penebaran sebanyak 500 bibit ikan gurame untuk menjaga ekosistem dan kuantitas ikan di Waduk Jatiluhur. DXI Community Camp juga diisi dengan session sharing komunitas, berkaraoke bersama, dan door prize, serta juga terdapat marketplace untuk mencari kebutuhan penunjang hobi para peserta. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada DXI Community Camp karena ini baru pertama kali olahraga mancing ikut disertakan. Jadi kita termasuk juga water sport. Jadi ya saya sebagai pemancing otomatis saya bangga dan mudah-mudahan DXI Community Camp ini juga untuk selanjutnya juga bisa merangkul kegiatan water sport yang lain. DXI Community Camp diharapkan dapat menjadi wadah yang berkelanjutan untuk berkumpul bagi para komunitas pencinta olahraga ekstrem. Pameran Deep and Extreme Indonesia 2024 akan digelar di Jakarta Convention Center pada 30 Mei hingga 2 Juni 2024 mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, industri alas kaki Indonesia meredup. Bata, salah satu merek sepatu legendaris asal Indonesia, tutup pabrik terbesarnya di Purwakarta, Jawa Barat. Kami hadirkan informasi lengkapnya
di Kompas Bisnis. Bukan Ibu Paskalis Iswari. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun bang. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampahnya sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Pengusaha memiliki kepentingan bisnis, pemerintah memiliki regulasi, namun keduanya berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Kita bertemu lagi di Business Talk bersama saya, Mahasiswa Kalian. Serap inspirasi dari diskusi antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Ikut saya ke Indonesia International Motor Show alias IMS. Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam di Kompas TV. Rangkuman berita dari sejumlah peristiwa aktual terpilih. Sopir mobil di Tanjung Duren menabrak 6 orang. Korban mengalami luka berat karena membobol dana Bank BUMN senilai. Layak Anda nanti untuk memperkaya khazanah informasi. Joko Widodo kembali melantik Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Halo, selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi, saya Paskalis Iswari. Saudara, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun ini mencapai 5,11%. Angka ini melebihi banyak negara di dunia yang jadi penggerak ekonomi global seperti Amerika Serikat, Jepang, dan juga Singapura. Badan Pusat Statistik menjelaskan pertumbuhan kuartal pertama 2024 merupakan yang tertinggi sejak tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh semua komponen utama, terutama konsumsi rumah tangga. Pelaksanaan pemilu juga jadi salah satu pendorong pertumbuhan. Kita ke sorotan lain, saudara. Produsen sepatu bata menutup pabrik di Purwakarta, Jawa Barat setelah beroperasi selama 30 tahun. Lewat keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen Bata bilang perusahaan sudah melakukan berbagai penyelamatan di tengah kerugian. Perubahan kebiasaan konsumen membuat penjualan terus turun sehingga kapasitas produksi pabrik jauh melebihi kebutuhan. Mengutip laporan keuangan Bata, rugi tahunan terus membesar hingga mencapai 188 miliar di akhir 2023. Pasca pengumuman penutupan pabrik di Purwakarta, toko sepatu Bata masih beroperasi. Salah satunya yang ada di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Meski toko masih buka, stok barang di toko Bata Pasar Baru mulai menipis, tidak ada penambahan stok sepatu baru. Kalaupun ada, stok yang masuk adalah pasokan dari impor pabrik di luar negeri. Tak hanya stok yang turun, omset toko juga anjlok hingga 50%. Untuk menarik pengunjung, promosi diskon hingga 50% dilakukan, namun hal ini tak juga mampu menarik pembeli. Benar Bang, penutupan dan pengurangan karyawan juga di pabrik. Imbasnya sih dia paling toko-toko kayak store kayak gini dia masukkan stoknya itu udah mulai berkurang. Udah berkurang. Sini aja dia udah 2 minggu belum dikirim stok lagi. Bang, memangnya ada penurunan omset gitu Bang dari setiap retail atau toko gitu Bang? Iya.
Kalau kita sih emang ngalamin penurunan omset sih Bang dia dari akhir tahun kemarin ya. Ada penurunan. Berapa persen kira-kira Bang? Kalau untuk persennya sih dia tergantung sih Bang. Yang untuk hari Minggu kan ada targetnya masing-masing dia. Jadi kita bisa nentuin berapa persen kita menurunnya. Untuk di toko ini sendiri gimana Bang? Untuk toko ini sendiri sih dia penurunannya lumayan drastis sih Bang ya. Hampir 50% dari penjual, dari target ya penurunannya. Pasokan sudah tidak atau di stop itu nanti gimana Bang? Apakah nanti terjadi penutupan toko atau gimana Bang? Kemungkinan sih Bang. Soalnya kan stok kita kan juga kan udah mulai menipis dia. Karena kita nggak ada memasukkan stok lagi dari kantornya. Kalau promosi kita masih ada Bang, yang 20% sampai yang 50% yang untuk tas. Kalau dengar merek sepatu Bata, buat sebagian kalangan mungkin ini merek yang terdengar tidak asing buat masyarakat Indonesia. Nah, Bata ini sebenarnya salah satu merek yang sering dianggap sepatu lokal. Tapi ternyata saudara, sepatu ini bukan sepatu asli Indonesia. Dan faktanya lagi sekarang, popularitas sepatu Bata makin lama makin ditelan zaman dan tidak mampu bertahan di tengah makin banyaknya sepatu trendy yang muncul, baik itu impor maupun buatan dalam negeri. Nah, sebelum kita masuk ke kondisi keuangan Bata, kita lihat dulu saudara, bagaimana sih perjalanan panjang sepatu Bata di Indonesia. Kita lihat dari tahun 1931. Bata, sepatu buatan Ceko ini mulai masuk ke Indonesia. Waktu itu masuknya sebagai importir sepatu. Lalu sekitar 10 tahun kemudian, Bata mulai mendirikan pabrik dan berproduksi. Produksinya waktu itu dibangun di tengah perkebunan karet yang ada di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan. Nah, ketika tahun 40-an, Bata ini sebenarnya statusnya adalah perusahaan penanaman modal asing. Jadi ketika itu Bata nggak boleh menjual langsung sepatu ke konsumen di pasaran. Jadi Bata hanya menjadi penyalur sepatu saja. Lalu di tahun 1978 Bata mulai berubah nih statusnya dari asing menjadi perusahaan penanam modal dalam negeri. Yang artinya Bata udah boleh nih mulai jualan sepatu ke pasar ke masyarakat langsung. Nah, di tahun 82 Bata menjadi perusahaan publik atau resmi tercatat di Bursa Efek Jakarta. Ketika itu masih Bursa Efek Jakarta namanya di tahun 82. Nah, di tahun 94 ekspansinya makin luas dan pabrik sepatu Bata membangun pabriknya di Purwakarta. Ketika itu, pabrik di Purwakarta yang selesai dibangun menjadi salah satu pabrik sepatu terbesar di Indonesia. Tapi 30 tahun berselang dari kesuksesannya membangun pabrik terbesar di Indonesia, Bata ternyata tidak mampu bertahan karena diserang ketatnya persaingan industri alas kaki. Akhirnya pabrik di Purwakarta kemarin diumumkan tutup setelah 30 tahun. Sebenarnya salah satunya kenapa akhirnya ditutup karena kinerja Bata beberapa tahun terakhir ini trennya terus turun saudara. Kita intip ya. Yang pertama kita lihat adalah jumlah produksi sepatunya. Di 2021 sebenarnya ini pernah terjadi peningkatan yang cukup signifikan. 1.500-an pasang menjadi 1.800-an pasang di 2022. Meskipun saat itu sebenarnya lagi pandemi. Orang biasanya nggak kemana-mana, nggak beli sepatu. Tapi ternyata produksi Bata masih naik. Hanya di 2023 sepertinya Bata tidak bisa mempertahankan kinerja mereka. Tidak bisa mempertahankan tingginya penjualan mereka sehingga turun cukup dalam, bahkan dibandingkan dengan 2021 saja jauh sekali karena di 2023 produksinya hanya 1.100-an pasang. Ini soal jumlah produksi. Nggak hanya itu, kalau kita lihat dari penjualannya Bata, sebenarnya trennya cukup baik. Meskipun kembali di 2022 sama dengan produksinya yang jumlahnya meningkat, 2022 juga ada peningkatan dibandingkan dengan 2021. Tapi di 2023 beban penjualannya turun menjadi 609. Nggak hanya penjualan saja saudara, kalau Anda melihat di laporan keuangan Bata, sebenarnya rugi yang dialami Bata juga terus-menerus semakin membesar tiap tahunnya.
Itu soal kinerja yang trennya terus turun. Nggak hanya soal kinerja, tapi harga saham Bata juga nggak baik-baik aja saudara. Kita lihat ya, sepanjang setahun terakhir ini dari 6 Mei penutupan terakhir Bata dibandingkan dengan 8 Mei 2023, Anda lihat penurunannya sangat signifikan. Di tahun lalu masih di kisaran 500-an atau bahkan mendekati 600, tapi terakhir penutupan Bata hanya mampu memiliki nilai saham 82 saja. Nah, sebagai informasi, sebenarnya kalau melirik dan melihat secara internal saham Bata, terbesar yang masih memiliki saham Bata adalah Bavin Nederland, yaitu perusahaan induk mereka di Belanda. Itu hampir 82%. Nah, sisanya 18% dimiliki oleh masyarakat secara publik. Karena saat ini Bata masih tercatat di perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan sendiri mengaku memang kondisi kinerja Bata ini makin lesu terutama karena COVID-19. Permintaan pelanggannya berkurang, lalu karakter pembeli juga akhirnya berubah yang berdampak pada kinerja Bata. Nah, kita lihat sekarang berapa sih jumlah toko dan juga karyawan Bata saat ini. Ini yang tercatat terakhir saudara di laporan keuangan Bata. Ada 458 toko tersebar di seluruh Indonesia dengan 366 orang karyawan. Jadi Anda sudah dapat gambarannya ya bagaimana industri sepatu ini memang persaingannya sangat ketat. Nah, nanti saudara, usai jeda kita akan bahas lebih dalam kondisi industri alas kaki dalam negeri. Apakah memang industrinya saat ini sedang tidak baik-baik saja atau hanya karena satu saja Bata yang tidak mampu bersaing? Kita akan kembali usai jeda, tetaplah di Kompas Bisnis. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Pengusaha memiliki kepentingan bisnis, pemerintah memiliki regulasi, namun keduanya berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Kita bertemu lagi di Bisnis Talk bersama saya, Maisis Rutarigan. Serap inspirasi dari diskusi antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Ikut saya ke Indonesia International Motor Show alias IMS. Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam di Kompas TV. Memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampah ini sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. Jenazah anggota polisi yang tewas diduga bunuh diri di Mampang, Jakarta Selatan dimakamkan di kampung halamannya di Manado, Sulawesi Utara. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Dengan jalannya operasi pencarian korban longsor yang satu jenazah yang Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Tutupnya pabrik sepatu Bata, sebuah brand legendaris, mungkin bisa jadi gambaran bagaimana industri alas kaki dalam negeri saat ini. Nah, kita akan perbincangkan pagi ini bagaimana sebenarnya kondisi industri alas kaki dalam negeri. Sudah bersama dengan kami, Direktur Eksekutif Aprisindo Firman Bakri. Pak Firman, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Skalis. Pak, gini kita bicara soal Bata yang kemarin memutuskan untuk menutup pabrik mereka terbesar di Purwakarta yang sudah beroperasi selama 30 tahun. Apa yang Bapak lihat dari terjadinya penutupan pabrik tersebut? Sebelum ke sana izin
kami untuk menyampaikan prihatin terhadap teman karyawan yang mungkin juga di PHK, sekaligus juga lingkungan ekonomi yang ada di sekitar pabrik, ekosistemnya yang ikut mendukung dari PT Bata itu sendiri. Saya rasa ini cukup berat buat mereka. Terkait dengan kondisi Bata sendiri, disclaimer kami, saya mungkin tidak bisa mewakili Bata, tapi mungkin kami akan menjawabnya dalam perspektif yang lebih luas lagi. Nah, apa yang sudah disampaikan PT Bata, saya rasa di media sudah kita baca, sudah kita ketahui bahwa tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Kalis, memang terjadi kerugian yang saya rasa juga dialami oleh PT Bata. Nah, cuman permasalahannya kan kenapa kemudian sampai tutup. Kalau kita lihat bahwa sebenarnya keputusan untuk menutup sebuah PT untuk produksi itu pasti itu adalah langkah terakhir yang sudah dilakukan dengan berbagai cara untuk melakukan perbaikan, tetapi saya rasa itu adalah keputusan terakhir. Kemudian kedua, saya rasa ini juga proses yang cukup panjang ya, bukan proses yang hanya terjadi dalam 1-2 tahun ini. Kalau kita melihat ke belakang, tadi juga sudah disampaikan, memang ketika pandemi itu saya rasa tantangannya cukup berat, tidak hanya untuk Bata, tetapi hampir semua teman-teman kami industri alas kaki, khususnya untuk pasar domestik. Karena waktu itu pasarnya kan memang ditutup, kemudian setelah ditutup ketika dibuka pun sudah tidak dibuka 100%, tetapi secara bertahap. Nah, kemudian kedua di industri juga kebetulan saat itu kita sedang proses produksi untuk persiapan Lebaran di tahun 2020. Artinya kita sedang full stock di industri, kemudian juga full stock di retailnya. Nah, ternyata ini kemudian prosesnya berkepanjangan. Dan bahkan sampai sekarang ya, walaupun kemudian sudah dalam beberapa proses tahun 2022, 2023 sudah mulai ada recovery, tetapi recovery-nya tidak pernah bisa menyentuh kembali seperti sebelum COVID ya Pak. Dan ini tantangannya cukup berat. Ada berbagai macam tantangan yang buat kami di alas kaki. Satu, pasarnya memang karena pandemi, pasarnya juga sulit. Kemudian kedua, di industri alas kaki, sejak awal pandemi, bahkan sejak 2019 itu, kita bahan baku itu juga sudah dikenakan pengetatan impor ya, pengetatan bahan baku untuk impor. Dari 2019 kita sudah dikenakan safeguard untuk bahan baku dari kain, kemudian itu berlaku sampai di tahun 2022, kemudian pasca 2022 seharusnya sudah selesai, tetapi kemudian kita ada namanya aturan baru berupa VKI, di mana untuk bisa melakukan impor kita harus diverifikasi terlebih dahulu. Nah, tetapi kemudian di 2023 ada aturan baru lagi di mana kita dikenakan lartas ya dari HS yang ada di industri alas kaki itu setidaknya ada 70% HS yang dikenakan lartas secara maksimal. Artinya secara maksimal itu kita harus wajib memiliki persetujuan impor atau PI, yang mana dalam tanda kutip kita sebut juga itu ada kuota impornya untuk bahan baku juga. Kemudian setelah kita kena PI, kita juga kena LS, artinya sebelum diimpor itu juga harus disurvei oleh lembaga yang ditunjuk oleh kementerian. Kemudian setelah kita kena LS, kita juga kena yang namanya pertek atau pertimbangan teknis dari Kementerian Teknis. Nah, untuk kita bisa mendapatkan pertek ini, kita juga harus diverifikasi oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh kementerian. Ini prosesnya panjang dan prosesnya mahal. Jadi dari sebelum pandemi sampai sekarang, bahan baku itu menjadi satu kendala buat di industri alas kaki. Nah, ini jadi berkelindan ya, dengan kemudian ternyata
pasarnya sejak pandemi sampai sekarang juga belum kembali ke kondisi normal. Pak, tapi kalau ini kan kalau kita lihat di toko-toko ataupun di online gitu ya, banyak sekali barang-barang sepatu-sepatu luar yang masuk ke Indonesia. Semakin banyak jumlahnya, itu jadi salah satu penyebab juga nggak, Pak? Kita harus pisahkan dulu ya antara impor yang ada di toko-toko, itu ada beberapa yang saya rasa impor yang kita harus katakan itu adalah impor ilegal, tapi di sisi lain kita juga ada impor ilegal. Nah, sebenarnya kasus impor ilegal ini sejak pandemi itu naiknya luar biasa itu ya. Kalau kemudian kita lihat, kita tarik ke belakang bahwa dari tahun ke tahun itu dari data yang kami punya dalam 12 tahun terakhir itu impor ilegal itu memang masif ya. Bahkan sempat menyentuh angka tertinggi impor ilegal itu di tahun 2014. Kemudian setelah tahun 2014, di tahun 2018 itu sempat mengalami penurunan. Nah, entah kenapa kemudian ketika pandemi itu impor ilegalnya kemudian naik lagi. Nah, ini yang saya rasa beban berat bagi kami itu ketika kita harus head to head-nya dengan produk-produk ilegal ini. Cuman kemudian yang jadi pertanyaan kami justru kondisi ini kemudian dijawab dengan adanya latas, termasuk latasnya itu juga menyentuh di bahan baku gitu ya. Oke, jadi kalau bisa disimpulkan sebenarnya dua kendala besarnya. Tadi soal impor ilegal yang sepertinya juga belum ada solusinya, dan juga soal bahan baku. Dampaknya ini tentu ke pekerja ya Pak. Kita tahu tadi penutupan pabrik yang cukup besar, pekerjanya pasti terdampak. Sudah adakah Pak Firman hitungan gitu dampaknya sebesar apa, atau komunikasi dari asosiasi kepada pemerintah misalnya untuk dampak ke para pekerja di industri alas kaki? Sebenarnya dampak penurunan pasar domestik ya itu sebenarnya sudah terjadi paling parah itu di awal 2020 ya. Karena kan ketika awal 2020 itu pandemi penanganan pandemi kita cukup ketat sekali. Kemudian dampak terhadap marketnya juga besar sekali. Nah, di saat itu kapasitas produksi di industri dalam negeri juga mengalami penurunan yang sangat luar biasa, dan itu juga otomatis diikuti dengan berbagai cara untuk efisiensi, termasuk diantaranya adalah dengan merumahkan, PHK dan sebagainya. Nah, pasca pandemi kenaikan ini masih belum cukup besar gitu ya, sehingga ketika sudah ada kenaikan di 2022, 2023, teman-teman industri ini belum berani ekspansif lebih tinggi lagi, sehingga dia juga membatasi untuk melakukan rekrutmen. Nah, ini sebenarnya proses panjang ya, untuk kemudian kita katakan ya ini memang sudah berdampak terhadap pekerja. Oke, jadi itu gambarannya, mudah-mudahan akan semakin membaik ke depannya untuk industri alas kaki dengan solusi-solusi yang bisa ditemukan untuk kebaikan bersama. Pak Firman, terima kasih sudah berbagi pagi ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Pak sekali. Saudara, hari ini 172 kampus Muhammadiyah di Indonesia menggelar solidaritas bela Palestina. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Sapa Indonesia Pagi. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Pengusaha memiliki kepentingan bisnis, pemerintah memiliki regulasi, namun keduanya berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Kita bertemu lagi di Business Talk bersama saya, Mahasiswa Tarigan. Serap inspirasi dari diskusi antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Ikut saya ke Indonesia International Motor Show alias IMS. Business Talk, setiap Selasa,
pukul 10 malam di Kompas TV. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Kita mulai Sapa Indonesia Malam. Sebelum hari berganti, ketahui lebih lengkap peristiwa terkini di tanah air yang menjadi perhatian. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah menyerukan seluruh kampus Muhammadiyah menggelar aksi nasional bela Palestina dan mengutuk Israel hari ini. Seruan untuk menggelar aksi unjuk rasa ini disampaikan Ketua Umum Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan juga Aisyah VRPTM Gunawan Budianto dan Sekretaris Umum Makmum Murad Al-Barbashi, salah satunya yang terlihat di Makassar, Sulawesi Selatan. Rencananya aksi yang diikuti oleh seluruh civitas akademika mulai dari dosen, mahasiswa dan kependidikan tersebut digelar di lingkungan kampus masing-masing dan tempat strategis lainnya. Langsung saja kita pantau bagaimana jalannya aksi damai bela Palestina. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, diantaranya ada Linda Wirawan di Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga ada Fida Alatas di Bandung, Jawa Barat. Kita ke Makassar terlebih dahulu, saudara. Sudah ada Linda Wirawan di sana. Selamat pagi, Linda. Linda, kalau saya melihat di belakang Anda, ini aksi damai bela Palestina sudah berlangsung. Jadi sebenarnya apa tuntutan dari aksi damai bela Palestina ini? Linda. Baik, selamat pagi Disti dan juga saudara. Yang Anda lihat di belakang saya ini masih persiapannya Disti dan juga saudara. Rencananya pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah nantinya para peserta aksi akan berkumpul terlebih dahulu di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Kota Makassar. Nanti setelah berkumpul kemudian berjalan bersama-sama sebagai bagian dari aksi bela Palestina menuju ke tempat yang berada di belakang saya yang disebut sebagai mimbar orasi. Nah, kalau Anda lihat di belakang saya, saudara, ini sudah ada peserta aksi. Dapat Anda saksikan di belakang saya peserta aksi. Ini kalau Anda lihat yang berjas alma mater biru itu tentunya merupakan mahasiswa dari kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Mereka ini membawa spanduk seperti itu dan juga sekarang juga sudah berlangsung pembentangan spanduk sepanjang 70 meter, baik itu mulai dari pintu masuk sampai ke pintu keluar Universitas Muhammadiyah Kota Makassar. Tuntutan yang akan dituntut dalam aksi bela Palestina pada kali ini ada sebanyak 10 poin utama yang ingin mereka sampaikan. Salah satunya adalah memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada keberanian dan juga konsistensi dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang dalam berbagai forum dunia ini terus menerus secara konsisten membela kemerdekaan Palestina. Itu adalah salah satu poin dari 10 tuntutan poin yang ingin disampaikan dalam aksi bela Palestina kali ini. Dalam aksi bela Palestina kali ini, saudara, seluruh sivitas akademika mulai dari dosen, mahasiswa, staf kepegawaian ini juga turun langsung dan diprediksi bisa mencapai 1.000 peserta yang ikut turut berpartisipasi dalam aktivitas membela Palestina ini, saudara. Kemudian kalau kita lihat, saudara, para peserta aksi bela Palestina ini menggunakan atribut yang Anda saksikan. Ini bendera Palestina mulai dari shawl ataupun bendera-bendera Palestina yang mereka sampirkan di bahu mereka. Untuk kegiatan ini, saudara, perkuliahan ini tetap berlangsung karena aktivitas bela Palestina ini berlangsung secara sukarela dan juga aksi damai ini tidak menutup jalan. Kalau Anda saksikan di belakang saya, spanduk ini merupakan pembatas
antara para lokasi peserta aksi dan juga jalan raya. Karena lokasi dari kampus Universitas Muhammadiyah ini berlokasi di Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar. Ini salah satu jalan penghubung antara Kota Makassar dan juga perbatasan Goa. Disti. Jadi walaupun ada spanduk yang membentang sepanjang 70 meter, namun juga aksi damai bela Palestina ini tidak mengganggu ketertiban arus lalu lintas di sana. Terima kasih. Dari Makassar kita bergeser ke Bandung, sudah ada Vida. Vida, bagaimana aksi damai bela Palestina kalau di Bandung? Seperti apa? Ya, Adisti dan juga saudara, gelombang aksi kemanusiaan bela Palestina oleh kampus-kampus ini telah sampai ke Indonesia, di mana hari ini sebanyak 172 Universitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia ini akan secara serentak melakukan aksi damai bela Palestina. Dan kalau untuk di Bandung, Adisti dan juga saudara, di Universitas Muhammadiyah Bandung, ini aksi akan dimulai pada pukul 10. Dan saat ini kami pantau persiapan, baik itu dari para mahasiswa atau dosen ini sudah bersiap di titik kumpul, tepatnya di kampus Muhammadiyah Kota Bandung, untuk kemudian melakukan konvoi hingga ke Pusdai Kota Bandung, dan untuk selanjutnya ini melakukan long march para mahasiswa dan juga dosen ini ke depan gedung Sate Kota Bandung untuk melakukan aksi, di mana dalam aksi tersebut nanti akan ada orasi, lalu juga teatrikal serta pernyataan sikap. Di mana dalam pernyataan sikap tersebut paling tidak ada 2 poin yang akan dilayangkan oleh seluruh sivitas akademika dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Yang pertama ini adalah mengutuk pelanggaran kemanusiaan di Gaza, lalu juga selanjutnya menyerukan aksi dan juga komitmen mereka untuk melakukan pemboikotan terhadap produk-produk Israel. Dan aksi ini tentunya Disti dan juga saudara terinspirasi dari gerakan sejumlah akademisi dan juga kampus-kampus di Eropa, di Amerika, dan juga di Asia yang telah melakukan protes mereka terhadap serangan yang sudah berjalan selama 7 bulan ke belakang yang dilakukan oleh Israel ke jalur Gaza, Palestina, di mana paling tidak lebih dari 34.000 korban telah tewas dan juga lebih dari 77.000 korban luka-luka. Ini tercatat oleh Kementerian Kesehatan Gaza paling tidak per tanggal 20 April lalu. Bahkan PBB juga menyatakan 1 anak Gaza ini tewas setiap 10 menit, dan harapannya dari aksi hari ini juga dapat menyebar ke seluruh akademisi dan juga perguruan tinggi lainnya di Indonesia, Disti. Sudah 7 bulan lamanya Israel kemudian menyerang wilayah Gaza. Tentu saja kita dukung aksi damai bela Palestina ini. Terima kasih informasinya. Jurnalis Kompas TV Vida Alatas melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya ada Linda Wirawan melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Saudara, warga wilayah Rafah kini mulai mengungsi menyusul ancaman Israel untuk melakukan serangan secara besar-besaran di kota Rafah. Nampak, saudara, warga di selatan Rafah kini mulai pergi meninggalkan kediaman mereka dengan membawa barang berharga mereka. Mereka menggunakan mobil pribadi, kendaraan umum hingga berjalan kaki. Hal ini dilakukan menyusul keluarnya selembaran dan informasi yang beredar mengenai militer Israel akan melakukan serangan besar-besaran mengejar kelompok Hamas di Rafah. Ini bukan kali pertama saudara warga Rafah mengungsi. Total sudah 3 sampai 4 kali mereka meninggalkan kediaman mereka karena informasi serangan Israel di sekitar kediaman mereka. Kini total sekitar 1,4 juta atau 1/4 populasi warga Gaza tinggal di Rafah. Serangan udara Israel di timur laut Lebanon melukai 3 orang dan menghancurkan sebuah bangunan. Serangan di desa Safri menargetkan sebuah pabrik di Lembah Beka bagian timur pada Senin pagi. Militer Israel mengatakan jet tempurnya menyerang struktur militer Hizbullah di Safri. Serangan ini terjadi setelah hari yang menegang juang Hizbullah dan kelompok sekutunya. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Bencana banjir di Kenya masih terus berlangsung sejak pertengahan bulan Maret yang lalu. Bencana ini telah menewaskan 200 lebih warga Kenya. Hujan deras yang masih mengguyur wilayah timur Afrika membuat banjir di Kenya, saudara, belum juga surut.
Hal ini membuat Presiden Kenya untuk kembali menunda pembukaan sekolah bagi para siswa. Kementerian Dalam Negeri mencatat banjir telah menelan 200 lebih korban jiwa, sementara 164 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Banjir juga memaksa 42.526 penduduk mengungsi dan memberi dampak negatif bagi 210.000 jiwa. Di negara tetangga Kenya, yakni Tanzania, banjir telah menewaskan 155 orang. Informasi penting dan juga menarik masih akan kami hadirkan sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Kita mulai Sapa Indonesia Malam. Sebelum hari berganti. Ini lonjakan suara tertinggi, suara PSI 2,54%. Topik-topik hangat dibahas bersama narasumber kredibel. Ridwan Kamil ini sudah dapat restu nggak sih dari Pak Erlangga? Kasus TPPU ini tegas dan terarah. Kami lengkapi referensi Anda dengan berita peristiwa teraktual. Kenapa masih harus nunggu PDIP lagi untuk pengajuan hak angket? Tewasnya satu keluarga di apartemen Penjaringan Jakarta Utara. Ikuti Kompas Petang setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV. Saudara, tim nasional Indonesia U23 telah tiba di ibu kota Perancis, Paris, untuk mempersiapkan diri jelang pertandingan play-off melawan Guinea. Kedatangan Garuda Muda diunggah akun Instagram @timnasindonesia dengan caption, "Hari Rabu, harapan baru, skuad U23 telah mendarat di Paris. Indonesia akan bertanding melawan Guinea pada Kamis 9 Mei mendatang untuk memperebutkan satu tiket terakhir menuju Olimpiade Paris." Garuda Muda harus berjuang lewat laga play-off karena finish di posisi 4 pada ajang Piala Asia U23 2024 pada pekan lalu. Skuad Garuda Muda pun sudah mulai latihan jelang laga kontra Guinea di babak play-off Olimpiade Paris 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang setibanya di Paris, Garuda Muda akan mulai latihan sebagai bentuk adaptasi dengan cuaca yang tentu berbeda kondisinya dengan Qatar. Tim Indonesia U23 harus menampilkan performa apik saat melawan timnas Guinea. Jika memang itu artinya Garuda Muda bisa mewujudkan mimpi untuk tampil di Olimpiade 2024 di Paris. Siap-siap ya. Kita akan dukung terus ya. Kamis ya. Nanti Kamis lusa kita akan dukung lagi Timnas Indonesia untuk mengisi asa terakhir menuju Olimpiade Paris 2024. Kabarnya kemarin tuh nggak disiarin, tapi katanya terakhir akan disiarkan katanya. Oh gitu? Jadi kalau memang susah untuk cari siarannya, katanya di Viva Plus itu bisa disaksikan. Jadi akan ada nobar-nobar lagi ya? Kayaknya sih. Kalau saya sih di handphone aja deh kayaknya. Sambil tiduran. Informasi dari Timnas U23 yang akan berlaga di Paris nanti menjadi penutup Sapa Indonesia Pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan. Saya Radhi Saputro. Dan saya Adi Selarasati. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Indonesia Pagi. Kita jumpa lagi besok. Sampai jumpa. Pengusaha memiliki kepentingan bisnis, pemerintah memiliki regulasi, namun keduanya berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Kita bertemu lagi di Business Talk bersama saya, Maisy Srikarigan. Serap inspirasi dari diskusi antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Ikut saya ke Indonesia International Motor Show alias IMS. Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam di Kompas TV.
Timnas Indonesia U23 telah tiba di ibu kota Prancis, Paris, untuk mempersiapkan diri jelang pertandingan play-off melawan Guinea, memperebutkan 1 tiket terakhir menuju Olimpiade Paris. DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara membantah nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok ikut dalam Pilgub Sumatera Utara November mendatang. Banjir besar di negara bagian Rio Grande do Sul, Brazil, menyebabkan sedikitnya 60 orang tewas dan 155 orang terluka. Halo saudara, selama 30 menit ke depan Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Gracia Adur, inilah Kilas Kompas lengkapnya untuk Anda. Saudara, tim SAR harus menyeberangi sungai dengan arus yang deras untuk mengevakuasi warga korban longsor di Desa Ulusalu, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Tim gabungan menggunakan sistem penyelamatan tali menali saat menyeberangi sungai untuk mengevakuasi 8 orang korban longsor di Luwu, Sulawesi Selatan. Korban yang berhasil dievakuasi lalu diungsikan ke posko utama Kota Belopa untuk menjalani perawatan medis. Warga yang dievakuasi adalah korban tanah longsor yang berada di Kecamatan Latimojong yang terisolasi karena kondisi jalan tertimbun material longsor serta adanya sejumlah jembatan putus. Evakuasi terhadap 1 orang tua yang kondisi lumpuh dan 3 orang dewasa dan 4 anak-anak melewati sungai tersebut dengan menggunakan Flying Fox, dan alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Dan perlu diketahui bahwa total hingga dengan hari keempat ini operasi pencarian ini berjumlah 11 orang dan 1 masih dalam pencarian, dan masih ada 1 lokasi yang masih terisolir, yaitu lokasinya namanya Latimojong. Saudara, seorang pria kerap makan seenaknya dan bayar semaunya di sebuah warung nasi. Aksi ini bukan pertama kali terjadi, melainkan sudah berkali-kali dengan orang yang berbeda. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat seorang pria yang selesai makan di sebuah warung nasi di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun, bukannya membayar sesuai dengan apa yang dimakan, pria ini justru diduga hanya mengeluarkan selembar uang 5 ribuan. Meski sempat ditegur untuk membayar sesuai dengan apa yang dimakan, pria ini justru terlihat kesal dan pergi meninggalkan warung nasi. Pemilik warung nasi menyebut aksi makan seenaknya bayar semaunya ini bukan baru pertama kali terjadi, melainkan sudah berkali-kali dengan orang yang berbeda. Pemilik juga mengaku mengalami kerugian hingga mencapai Rp150.000 per harinya. Setelah sempat viral di media sosial, pria yang nekat makan seenaknya bayar semaunya ini di sebuah warung nasi ditangkap polisi. Meski berhasil ditangkap, namun kasusnya berakhir damai lantaran pihak pelapor memilih untuk mencabut laporan ini atas dasar kemanusiaan. Kepada petugas, pria yang berprofesi juru parkir liar itu mengaku menyesal dan terpaksa melakukan aksinya lantaran ingin makan enak, namun hanya memiliki sedikit uang. Berhasil kami amankan 1 orang yang sebagai pelaku. Atas dasar kemanusiaan dari pemilik warung mencabut laporan tersebut dan memilih jalur damai atau problem solving.
Saudara, seorang pemuda di Cianjur, Jawa Barat merasa tertipu karena mengetahui istrinya ternyata seorang pria. Kenal lewat media sosial dan berpacaran selama setahun, kasus ini terbongkar setelah pihak keluarga menelusuri latar belakang pelaku. Inilah foto saat pernikahan seorang pria di Cianjur dengan seorang mengaku perempuan bernama Adinda Kenza. Sang pengantin pria malah tertipu karena sang istri adalah laki-laki. Terbongkarnya status sang istri setelah pihak keluarga mulai curiga. Pihak keluarga pun menelusuri asal dan latar belakang Adinda hingga akhirnya diketahui Adinda adalah laki-laki berinisial ESH. Kepala Desa Wangunjaya Jailani membenarkan kejadian itu. Pihaknya menyayangkan keluarga kurang teliti saat akan menikahkan anaknya. Karena pihak keluarga lebih penasaran, kemudian dibuktikan oleh pihak keluarga ternyata benar itu adalah laki-laki. Jadi motifnya itu tujuannya ini penipuan atau pemerasan terhadap keluarga korban, karena sudah dinyatakan bahwa dia adalah laki-laki. Saudara, puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Pemuda Peduli Sumatera Barat melakukan unjuk rasa di klinik kecantikan milik Dr. Richard Lee. Aksi tersebut merupakan respon dari hebohnya kasus pencurian di klinik kecantikan milik Dr. Richard Lee yang diduga direkayasa. Membawa sejumlah poster wajah Dr. Richard Lee dan spanduk bertuliskan "Tangkap penyebar hoax". Massa menuntut permintaan maaf terbuka dari Dr. Richard Lee. Selain itu, massa juga menyuarakan agar izin klinik dicabut. Massa merasa kecewa dan dirugikan viralnya pencurian tersebut karena seakan-akan Kota Padang tidak aman. Rasa ini merupakan sebuah hal yang sangat problematik. Seakan-akan Kota Padang itu merupakan sarang kejahatan dan kriminalitas. Maka ini merupakan respon sebagai representasi suara dan pendapat masyarakat Sumatera Barat. Tuntutannya kasus ini dapat diselesaikan dengan secepat-cepatnya dan permohonan maaf kami tunggu dari Dr. Richard Lee dan agar pihak kepolisian segera mengusut kasus ini dengan cepat. Aksi pencurian di klinik kecantikan Athena Padang milik dokter sekaligus influencer Richard Lee viral di media sosial. Namun dari hasil penelusuran polisi, ternyata kasus pencurian tersebut hanya settingan yang dilakukan karyawannya. Hal ini terungkap berdasarkan keterangan dari terduga pelaku yang juga karyawan klinik. Anggota pada saat itu menaruh kecurigaan karena berita tersebut sudah viral, kemudian yang dipirakan itu adalah perampokan dan seketika pada saat itu disampaikan sudah selesai secara kekeluargaan dan hasil dari pendalaman kepada si saudara Kendi, namanya Kendi, yang bersangkutan kemudian menyampaikan bahwa kejadian yang diduga perampokan tersebut tidaklah benar, bahwa itu adalah settingan. Itu hasil pemeriksaan dari saudara Kendi sendiri. Saudara, seorang pelajar di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dilarikan ke rumah sakit usai dianiaya oknum polisi. Korban mendapat perawatan akibat mengalami patah tulang dan luka lebam di tubuhnya akibat penganiayaan. Korban yang merupakan pelajar berusia 16 tahun kini menjalani perawatan medis di RSUD Sultan Daeng Raja, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Penganiayaan yang dilakukan Bribtu berinisial AD terjadi di rumah pelaku pada Kamis lalu. Saat itu korban sedang bertamu menemui adik pelaku. Namun tiba-tiba pelaku datang dan menganiaya korban hingga luka dan patah tulang. Pelaku kini telah berada di Propam Polres Bulukumba untuk proses penyelidikan. Mengenai masalah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Polsek Ujung Bulu, itu
Inisial Bribtu Ade, sementara kita amankan di Propam Polres Bulukumba pada malam kejadian itu juga. Terus untuk sementara kita melakukan pemeriksaan terhadap korban maupun saksi. Begitu pula terduga pelanggar, untuk sementara kita amankan di Propam untuk pengawasan. Usai dianiaya seniornya, korban taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika sempat tak sadarkan diri, lalu dibawa rekannya untuk mendapatkan perawatan medis. Detik-detik evakuasi korban terekam CCTV. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan korban dievakuasi dari ruang kelas menuju ke klinik kampus. Korban terlihat tak sadarkan diri hingga terpaksa harus digotong oleh sejumlah rekannya. Namun setelah diperiksa ternyata korban sudah tidak bernyawa. Selanjutnya oleh pihak kampus, korban dievakuasi ke Rumah Sakit Tarumajaya, Bekasi. Sementara itu Polres Jakarta Utara melakukan prarekonstruksi yang digelar di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta terkait kasus tewasnya taruna tingkat 1 yang dianiaya oleh seniornya. Dalam rekonstruksi ini, seorang tersangka dan belasan saksi dihadirkan. Tadi. Ada berapa adegan, Bang? Kita lebih tahu lagi peran masing-masing orang yang ada di kamar mandi itu siapa aja gitu. Itu ada berapa adegan, Bang? Sampai 3 jam, Bang. Apa aja, Bang, yang dilakukan, Bang? Ya makanya nanti disampaikan setelah nanti ada proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Ada tersangka baru, Bang, kemungkinan, Bang? Kita sampaikan nanti. Tadi yang dibawa tersangkanya, Bang? Bukan masih saksi. Masih saksi. Yang tadi dimasukin ke mobil? Iya, masih saksi semua. Berarti tersangka tadi dihadirkan dalam prarekon, Bang? Ya, kita bawa. Beralih ke sorotan lain, Saudara, Timnas Indonesia U23 telah tiba di ibu kota Perancis, Paris, untuk mempersiapkan diri jelang pertandingan play-off melawan Guinea. Kedatangan Garuda Muda diunggah akun Instagram @timnasindonesia dengan caption "Hari Baru, Harapan Baru, skuad U23 telah mendarat di Paris." Indonesia akan bertanding melawan Guinea Kamis 9 Mei mendatang untuk memperebutkan 1 tiket terakhir menuju Olimpiade Paris. Garuda Muda harus berjuang lewat laga play-off karena finish di posisi 4 pada Piala Asia U23 2024 pekan lalu. Skuad Garuda Muda pun sudah mulai latihan jelang laga kontra Guinea di babak play-off Olimpiade Paris 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang setibanya di Paris, Garuda Muda akan mulai latihan sebagai bentuk adaptasi dengan cuaca yang tentu berbeda kondisinya dengan Qatar. Timnas Indonesia U23 harus menampilkan performa apik saat melawan Timnas Guinea. Jika menang, itu artinya Garuda Muda bisa mewujudkan mimpi untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Tidak mungkin kita pulang pergi lagi ke Prancis. Ya, itu akan nambah yang namanya stamina kita akan terus drop. Apalagi kita lihat banyak pemain yang masih cedera. Nah, karena itu saya menawarkan mereka, apalagi dengan suasana di Prancis itu cuacanya 11 derajat Celcius, yang jauh dari Qatar yang 28-33, mereka perlu adaptasi. Jadi mereka mau, ya mereka makanya berangkat. Hari ini kayaknya udah sampai ke Paris sekarang untuk transisi daripada fisiknya mereka untuk mulai latihan. Masih ada informasi menarik lainnya, Saudara. DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara membantah nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok ikut dalam Pilgub Sumatera Utara November mendatang. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Baru
baru, Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Masih di Kilas Kompas, saudara, seorang anggota TNI AL menembak remaja saat terjadi keributan warga antar kampung di Makassar, Sulawesi Selatan. 1 orang tewas dan 1 luka akibat tembakan senapan angin yang digunakan pelaku. Dihukum dengan sesuai dengan perbuatannya, Pak. Karena ini menghilangkan nyawa. Jadi harus dihukum dengan seberat berat, itu saja. Seorang anggota TNI Angkatan Laut berpangkat Kopral 1 berinisial SB menembak warga di Makassar, Sulawesi Selatan pada 5 Mei kemarin. Peristiwa bermula dari aksi pencurian di salah satu rumah warga yang memicu keributan antar kampung. Imbas keributan itu, kaca rumah Koptu SB pecah terkena lemparan warga yang bertikai. Kemudian ia keluar rumah. Atas keributan tersebut, Koptu SB lantas mengambil senapan angin jenis PCP dari dalam rumahnya dan menembak warga yang bertikai dari lantai 2 rumahnya. Akibatnya, 1 orang tewas dan 1 lainnya terluka. Koptu SB keluar menuju balkon lantai 2 rumahnya untuk melihat warga yang bertikai. Kemudian dari salah seorang warga yang bertikai sempat berteriak, tembak komandan, tembak komandan. Akan tetapi Koptu SB dilempari batu oleh pihak yang bertikai dari arah tol. Selanjutnya pelaku masuk ke dalam kamar untuk mengambil senapan angin berjenis PCP. Di mana setelah itu Koptu SB menembak ke arah warga yang sedang bertikai sebanyak 3 butir dari balkon lantai 2 rumah yang bersangkutan. Diakibatkan tentang permasalahan pencurian HP milik. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala mengatakan, kurangnya kontrol diri menjadi pemicu penembakan warga oleh Koptu SB. Emosi yang timbul akibat keributan yang terjadi ditambah provokator warga menjadi faktor pendorong penembakan terjadi. Masalahnya adalah bahwa kalau emosi orang biasa tentu beda dengan emosi seorang anggota TNI yang punya kemahiran dalam rangka menggunakan senjata api, kan begitu. Jadi memang kemampuan untuk kontrol dirinya bagi seorang anggota TNI tentu lebih tinggi harusnya dibanding kita-kita sebagai orang biasa. Nah, ketika yang bersangkutan sudah dikuasai oleh emosi dan ditambah lagi ada akses senjata walaupun senapan angin, maka terjadilah seperti ini. Ditambah lagi mungkin dari pihak masyarakat juga memprovokasi yang bersangkutan untuk kemudian menembak gitu ya, sehingga jadilah dari dia sudah marah, dia punya senjata senapan angin dan punya orang lain yang memprovokasi, maka jadilah kekerasan tersebut. Saat ini Koptu SB beserta barang bukti senapan angin jenis PCP telah dibawa ke kantor Poma Lantamal 6 untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara 1 korban luka kini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman menanggapi pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menyebut Eko Patrio calon menteri. Habibur Rahman bilang, pernyataan Zulhas soal Eko Patrio calon menteri bisa saja didapat dari Prabowo langsung melalui jalur komunikasi Ketua Umum partai pendukung. Habibur Rahman mendukung jika sosok Eko Patrio jadi menteri untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Yang menyampaikan kan Bang Zul, ya. Bang Zul kan ketum. Tentu ketum punya saluran komunikasi khusus dengan Pak Prabowo, sesama ketum kan.
Ya mungkin saya menduga ya mungkin itu kan didapat langsung dari Pak Prabowo. Ya kita sih senang-senang saja kalau Eko kan orang Jakarta Timur juga kan jadi menteri, punya teman menteri saya jadinya kan. Kita ikut bangga. Eko Patrio ini udah muncul di kalangan internal, Bang Habib sendiri udah. Ya kalau lihat ini ya kan potongannya itu pantas juga sih Eko jadi menteri gitu kan. Kalau lihat kalau baju itu ya potongannya dengan bahannya ya kan. Potongannya bagus, bahannya bagus Eko jadi menteri gitu. Jadi menurut saya pantas-pantas banget ya Pak Eko jadi menteri. Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih masih 6 bulan lagi. Namun spekulasi nama yang akan mengisi kursi menteri kabinet pemerintahan Prabowo Gibran mulai bermunculan. Setelah Partai Golkar lebih dulu berkelakar minta jatah minimal 5 kursi, kini Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan melempar sinyal bakal mengajukan Eko Patrio sebagai calon menteri. Zulhas menyebut Eko Patrio sebagai calon menteri kabinet Prabowo Gibran saat wartawan bertanya soal kader PAN yang bakal diusung di Pilkada DKI. Nama mantan pelawak itu disebut berpeluang diusung jadi cagup DKI, namun sudah dicalonkan jadi menteri. Kalau Jakarta ada Zita, ada Pasa, ada Eko. Ya tapi Eko kan calon menteri ya. Pak tadi ada di sini Pas Eko itu clue-cluenya mau kemana sih Pak Zulhas? Oh ya nantilah kita lihat ya. Politik kan dinamis. Pengamat politik dari Poltreking Indonesia, Hanta Yuda menilai pernyataan Zulkifli Hasan yang menyebut Eko Patrio sebagai calon menteri bisa dibaca sebagai cek ombak untuk melihat reaksi publik. Hanta meyakini setelah Zulhas menyebut nama Eko Patrio, akan muncul nama-nama baru yang disebut bakal mengisi pos menteri kabinet Prabowo Gibran. Jadi ada dua, betul. Jadi pesan ini saya melihat preferensinya dua ditujukan, bisa ke Pak Prabowo. Tapi kalau ke Pak Prabowo itu kan tidak harus ke publik. Yang kedua memang testing water, bagaimana respon publik kalau dimunculkan nama itu. Barangkali ada catatan dari Ketua Umum PAN, jangan sampai ada kontroversial nama-nama itu. Sehingga lebih awal dimunculkan itu semakin baik. Dan setelah ini saya yakin Cynthia akan muncul nama-nama baru, akan muncul banyak sekali dari partai politik, non-partai politik yang seterusnya, banyak. Penentuan nama menteri menjadi hak prerogatif presiden, namun preferensi pilihan dari ketua umum partai politik masih akan jadi pertimbangan bagi presiden terpilih Prabowo Subianto dalam memilih siapa yang akan membantunya di kabinet. Masih ada waktu hingga pelantikan 20 Oktober mendatang, siapa saja yang akan duduk di jajaran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara membantah nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok ikut dalam Pilgub Sumatera Utara November mendatang. Saat ini baru ada 5 orang yang sudah mengambil dan mengembalikan formulir calon gubernur Sumut di DPD PDIP. Salah satunya mantan Gubernur Edi Rahmayadi. Sedangkan untuk nama Ahok juga Once Mekel belum mengambil formulir pendaftaran. Sampai hari ini kami belum menerima berkas apapun terkait dengan 2 nama itu, apakah tadi Pak Basuki Purnama maupun dari Once. Sampai hari ini kami belum mendapat konfirmasi dan belum mendapatkan berkas atau dokumen yang memang memenuhi ketentuan dari tahapan sesuai mekanisme partai. Bakal calon Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menanggapi masuknya nama Wali Kota Medan mantu Jokowi Bobi Nasution di bursa Pilgub Sumatera Utara. Edi bilang siapapun boleh mencalonkan asalkan tidak ada aturan yang dilanggar. Edi juga menyinggung soal larangan bagi-bagi beras di pilkada nanti. Boleh untuk bercita-cita menjadi seorang pemimpin, mau Bobi, mau Musa, mau apapun, siapapun dia. Tetapi yang tidak boleh siapa? Yang tidak boleh melukai aturan yang ada. Aturannya begini, ikuti begini. Tidak boleh bawa beras, ya jangan pakai beras. Jangan bawa yang melakukan intervensi melalui kekuasaan, ya jangan lakukan itu. Yang nggak boleh ya jangan boleh, yang boleh lakukan.
Informasi usai jeda, saudara. Banjir besar di negara bagian Rio Grande do Sul, Brasil, menyebabkan sedikitnya 60 orang tewas dan 155 orang terluka. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang yang bekerja di istana, Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Nggak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Saudara, banjir besar di negara bagian Rio Grande do Sul, Brasil, menyebabkan sedikitnya 60 orang dan 155 orang terluka. Sebanyak 101 orang dilaporkan hilang dan lebih dari 80.000 orang terpaksa mengungsi dan tidak memiliki pasokan listrik. Selama berhari-hari, tim penyelamat mengevakuasi anak-anak dan warga lanjut usia di sejumlah daerah terpencil menggunakan helikopter. Pada Kamis 2 Mei lalu, bendungan pembangkit listrik tenaga air yang berada antar kota Bento Gonçalves dan Kotipora runtuh dan menyebabkan banjir bandang. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita. Saya Gracia Adur, sampai jumpa. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Selamat pagi saudara, inilah Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Paskari Siswari. Hamas Palestina telah menerima rencana gencatan senjata yang dimediasi Qatar dan Mesir. Namun, meski ada upaya tersebut, Israel masih menyerang kota Rafah di jalur Gaza pada Senin kemarin. Penerimaan tiba-tiba Hamas terhadap perjanjian gencatan senjata yang dimediasi Qatar dan Mesir terjadi beberapa jam setelah Israel memerintahkan evakuasi warga Palestina dari lingkungan timur Rafah di Gaza, Palestina. Diketahui Israel masih membombardir kota Rafah dengan target sasaran kelompok Hamas. Namun serangan Israel tersebut sangat membahayakan sekitar 1,4 juta warga Palestina yang mengungsi di kota Rafah. Meskipun ada upaya perdamaian, tapi Perdana Menteri Israel mengatakan akan mengirim negosiator untuk melanjutkan pembicaraan mengenai kesepakatan gencatan senjata tersebut. Demikian Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zail memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampah ini sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Aris Zunaga. Dan saya Valentina Sitorus. Seorang pemuda di Cianjur, Jawa Barat tertipu karena mengetahui istri yang dinikahi hampir sebulan ternyata adalah seorang pria. Kedok ini terbongkar setelah pihak keluarga menelusuri latar belakang pelaku. Ulasan lengkapnya saudara akan kami sampaikan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak di antaranya. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengungkap Eko Patrio berpeluang menjadi menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Hanya gara-gara masalah sepele, seorang taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP harus meregang nyawa karena dianiaya oleh seniornya. Dengan menggunakan helikopter, tim penyelamat mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak di atap rumah saat banjir bandang menerjang Rio Grande do Sul, Brasil. Kita ke informasi pertama, saudara. Pabrik perakitan barang elektronik di Cikupa, Tangerang, Banten terbakar. Api diduga berasal dari percikan pengelasan yang menyambar tumpukan plastik yang ada di area pabrik. Asap tebal dan kobaran api membumbung tinggi dari sebuah bangunan pabrik perakitan barang elektronik di Cikupa, Tangerang, Banten. Banyaknya bahan plastik yang mudah terbakar memicu api dengan cepat membesar hingga mengakibatkan sebagian atap dan bangunan lantai 2 pabrik ini ambruk. Sejumlah karyawan yang sedang bekerja pun terpaksa dievakuasi keluar pabrik lantaran khawatir api merambat ke seluruh bangunan pabrik. Sebuah gudang pengolahan padi di Blora, Jawa Tengah Senin siang ludes terbakar. Kobaran api muncul dari mesin penggilingan padi yang ada di dalam gudang. Kebakaran membuat sejumlah pekerja berhamburan keluar menyelamatkan puluhan ton padi dari dalam gudang. Proses pemadaman api sempat mengalami kesulitan lantaran titik api berada di dalam gudang. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Diprediksi kerugian akibat kebakaran ini mencapai ratusan juta rupiah. Selanjutnya, saudara, Polres Metro Jakarta Utara menghadirkan belasan saksi dalam prarekonstruksi dalam kasus tewasnya taruna akibat dianiaya senior di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta Utara. Prarekonstruksi yang digelar Polres Metro Jakarta Utara ini berlangsung tertutup. 12 saksi dihadirkan termasuk tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Rekonstruksi digelar untuk mengetahui masing-masing peran mereka dalam kasus penganiayaan taruna STIP.
Ada berapa adegan, Bang? Kita lebih tahu lagi peran masing-masing orang yang ada di kamar mandi itu siapa aja gitu. Itu ada berapa adegan, Bang? Sampai 3 jam, Bang. Apa aja, Bang, yang dilakukan, Bang? Ya makanya nanti disampaikan setelah nanti ada proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Ada tersangka baru, Bang, kemungkinan, Bang? Kita sampaikan nanti. Jadi yang dibawa tersangkanya, Bang? Bukan itu masih saksi. Yang tadi dimasukin ke mobil? Ya, masih saksi semua. Berarti tersangka tadi dihadirkan dalam prarekon, Bang? Ya, kita bawa. Kita ke sorotan lainnya, Saudara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak tahu siapa orang toksik yang dimaksud oleh Luhut Binsar Panjaitan saat berpesan kepada Prabowo beberapa waktu lalu. Gibran bilang dirinya berteman dengan siapa saja termasuk di dalam mereka yang berseberangan pada pilihan politik. Gibran pun tak tahu menahu siapa orang toksik yang dimaksud oleh Luhut tersebut. Namun dirinya berprasangka baik dengan tidak menerka siapa yang cocok dengan predikat orang toksik itu. Spesifiknya siapa? Mungkin tidak disebut sih siapa. Ya, tanyakan Pak Luhut aja, ya. Ya, kami siap untuk merangkul semua, kami siap untuk menerima masukan dari semua, kami siap untuk menerima evaluasi dari semua. Jadi ya, saya kira tidak masalah, ya. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyebut nama Eko Patrio berpeluang jadi calon menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Zulhas mengatakan sejumlah kader PAN bakal didorong maju ke pilkada, bahkan berpeluang menduduki kursi menteri di kabinet pemerintahan selanjutnya. Ada beberapa nama yang menurut Zulhas layak dipertimbangkan, termasuk nama Eko Patrio sebagai menteri. Meski begitu, nama kader PAN yang berpotensi maju ke pilkada dan menduduki kursi menteri akan dibahas dalam koalisi parpol. Kalau Jakarta ada Zita, ada Pasa, ada Eko. Ya tadi Eko kan calon menteri ya. Pak tadi ada di sini tiga-tiganya ngomongin juga nggak nih Pak soal pilkada? Oh ya masing-masing aja. Kira-kira kalau koalisi di Pilgub DKI itu seperti apa sih Pak? Mungkin nanti Mbak Zita atau Belum tunggu dulu pelantikan DPRD kan? Tadi Mas Eko itu clue-cluenya mau kemana sih Pak? Oh ya nantilah kita lihat ya. Politik kan dinamis. Nama Eko Patrio, Saudara, menjadi perbincangan hangat usai Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebutnya layak menjadi calon menteri dalam kabinet Prabowo Gibran. Politisi pemilik nama asli Eko Hendro Purnomo ini dikenal sebagai komedian lewat grup lawak Patrio bersama Parto dan Akri. Namun Eko banting setir dengan maju sebagai caleg PAN pada pemilu 2009. Karir Eko pun cemerlang dengan 4 kali terpilih menjadi anggota DPR RI, termasuk pada Pileg 2024 lalu lewat Dapil DKI Jakarta 1. Ketua DPW PAN DKI Jakarta ini juga beberapa kali masuk dalam bursa calon gubernur Jakarta dan kini berpeluang masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. PAN itu kalau kemarin bercandanya partai anak PSI akan bergabung dan incumbent. Jadi Idris dan Ang lagi semua pasti kenal. Terus boleh juga nanti saya minta tes ambil suara, pengambil keputusan. Sekarang di sini anak muda semua. Terbukti kayak Mbak Jita ini masih boleh tersana. Dinikmati. Saya terkesana. Tangannya kesana dulu semuanya. Kesana. Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mendukung usul penambahan kementerian dalam kabinet mendatang, tetapi menyerahkan urusan tersebut sepenuhnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Habibur Rahman bilang wajar jika nomenklatur kementerian ditambah dalam pemerintahan Prabowo Gibran, mengingat tantangan Indonesia semakin besar. Namun ia menepis hal ini sebagai salah satu cara bagi-bagi kekuasaan lewat kursi di kabinet. Sebelumnya beredar kabar jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran akan ditambah menjadi 40. Sementara nomenklatur di kabinet Jokowi Maruf hanya 34, terdiri dari 4 Menko dan 30 menteri. Ya, apakah besar, efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau.
karena yang akan terima raport dari rakyat nanti beliau, ya. Kita serahkan kepada beliau melaksanakan dan mengeksekusi hak-haknya tersebut. Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga nggak ada masalah, ya. Justru semakin banyak semakin bagus. Kalau saya Presiden Joko Widodo kembali menyinggung kurangnya jumlah dokter spesialis dan alat kesehatan terutama di kepulauan. Hal ini disampaikan Jokowi saat meresmikan program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit pendidikan penyelenggara utama di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta. Menurut Jokowi, rasio dokter di Indonesia adalah 0,47 dari 1000 dan membuat Indonesia berada di peringkat 147 dunia dan 9 di ASEAN untuk ketersediaan dokter. Selain itu, dokter dan kelengkapan alat kesehatan yang mayoritas terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota besar pun jadi kendala. Jokowi berharap problem ini bisa terselesaikan di pemerintahan Presiden baru. Tadi Pak Menkes sudah menyampaikan bahwa dokter umum masih kurang 124.000. Dokter spesialis masih kurang 29.000. Jumlah yang tidak sedikit. Ini yang harus segera diisi. Jangan sampai peralatan yang tadi sudah sampai di kabupaten kota, sudah sampai di provinsi, tidak berguna gara-gara dokter spesialisnya yang tidak ada. Selanjutnya, Saudara, Hakim Anwar Usman kembali diganti sementara saat menyidangkan perselisihan hasil pemilu legislatif yang melibatkan Partai Solidaritas Indonesia. Dalam sidang dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sebagai pihak terkait, Hakim Konstitusi Anwar Usman kembali diganti oleh Hakim Konstitusi Guntur Hamzah. Pergantian itu mengacu pada keputusan Majelis Kehormatan MK yang menyatakan Anwar Usman tidak diperbolehkan menyidangkan dan terlibat dalam sidang perselisihan hasil pemilu yang melibatkan PSI, baik sebagai pemohon ataupun pihak terkait. Pertama, hakim panelnya terdiri dari Prof. Guntur, Prof. Eni, dan saya sendiri. Begitu selesai penyampaian jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan Bawaslu, maka break dulu 5 menit, berganti hakim, karena Prof. Guntur menuju ke panel 1 ya. Panel 1, kemudian digantikan Yang Mulia Prof. Anwar ya. Saudara, hanya gara-gara masalah sepele, seorang taruna STP harus meregang nyawa dianiaya oleh seniornya. Nantikan ulasannya usai jeda. Ih, kok bento? Hah? Siapa saja, obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit,
siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Kita mulai Sapa Indonesia Malam. Sebelum hari berganti, ketahui lebih lengkap peristiwa terkini di tanah air yang menjadi perhatian publik. Memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun Bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun Bang. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampah ini sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Kekerasan yang dilatar belakangi arogansi oleh seorang senior terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP yang ada di Cilincing, Jakarta. Penganiayaan hanya karena masalah sepele ini bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Putu Satria Ananta Rustika yang baru masuk taruna STIP kini harus berpulang meninggalkan duka. Perjuangan korban yang berusia 19 tahun untuk meraih cita-cita pun pupus. Isak tangis keluarga dan kerabat tak terbendung saat jenazah Putu Satria tiba dengan mobil ambulans. Keluarga korban menitipkan jenazah ke Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung sambil menunggu upacara kremasi atau pengabenan yang menurut rencana akan dilaksanakan pada Sabtu 11 Mei mendatang. Keluarga korban pun berharap kepada polisi agar mengusut kasus ini secara tuntas dan memberikan hukuman berat kepada tersangka. Saudara, kematian korban langsung dikabarkan kepada keluarganya yang berada di Klungkung, Bali. Meski syok mendapat kabar ini, orang tua korban langsung menyempatkan diri untuk berangkat ke Jakarta. Dan disinilah pihak keluarga banyak menemukan luka memar di bagian tubuh korban. Tak hanya di bagian ulu hati, saudara, namun perut hingga lengan korban juga mengalami luka lebam. Sebelumnya, Putu Satria dinyatakan meninggal dunia di klinik sekolah pada Jumat 3 Mei 2024. Korban tak sadarkan diri usai mendapat penganiayaan oleh seniornya satu tingkat. Arogansi senior ini terjadi di toilet sekolah hanya karena korban memakai seragam olahraga saat berada di ruang kelas. Mendapat pukulan di bagian ulu hati sebanyak 5 kali mengakibatkan korban terkapar. Meski otopsi untuk mengungkap penyebab dari kematian siswa taruna ini telah dilakukan di Rumah Sakit Polri Jakarta, pihak keluarga menduga ada pihak yang berupaya menutupi kasus penganiayaan hingga mengakibatkan siswa taruna tewas di STIP. Bukti berupa tangkapan layar pesan singkat melalui grup WhatsApp diserahkan ke Mapolres Jakarta Utara dengan harapan polisi mengusut tuntas dan memberi hukuman setimpal. Dari bukti tangkapan chat ini, ya kami menjadi curiga gitu. Kenapa muncul kalimat seperti ini? Apakah ada sesuatu narasi yang dibuat untuk menyimpan suatu kejadian yang sebenarnya? Oleh karenanya kami menambahkan bukti baru ini dan juga dari pihak kepolisian juga akan mendalami lagi. Nah, dari pendalaman itu mungkin bisa muncul adanya tersangka baru atau hal-hal lainnya untuk terkait dengan kasus ini, dan kita masih menunggu untuk proses tersebut. Saudara, serangkaian penyelidikan dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Utara untuk mengetahui penyebab pasti dari kejadian ini, terutama akibatnya terhadap korban. Kapolres Jakarta Utara turun langsung ke STIP untuk melihat lokasi penganiayaan hingga mengakibatkan korban tewas di toilet pria. Garis polisi juga dipasang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Untuk meluruskan kasus ini, manajemen STIP Jakarta mengklaim tidak ada unsur perpeloncoan dalam kasus tewasnya taruna Putu Satria Ananta Rustika. Kepala STIP Jakarta awalnya menduga ada masalah pribadi antara korban dan pelaku. Jadi di sini sebenarnya tidak ada perpeloncoan, jadi kita sudah hapus semua perpeloncoan. Karena itu penyakitan turun-temurun saya sendiri sudah setahun di sini, itu semua saya sudah hapus perpeloncoan itu, sudah nggak ada. Itu mesti terjadi ini, Pak? Nah, itu di luar kuasa kita karena tadi
tidak ada dalam program kita. Tidak ada lagi budaya seperti itu. Tidak ada, sudah kita hilangkan. Jadi ini murni person to person. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil mengungkap kasus kematian Putu Satria Ananta Rastika oleh seniornya. Penganiayaan ini bermula saat korban tak mengikuti pelajaran olahraga pada Jumat 3 Mei 2024. Bersama dengan 4 temannya, korban yang masih mengenakan seragam olahraga kemudian menuju ruang kelas dan bertemu dengan seniornya yang bernama Tegar Raffi Sanjaya. Karena melihat Putu dan teman-temannya memakai seragam olahraga, Tegar pun menegurnya. Tegar Sanjaya yang merupakan senior 1 tingkat menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh juniornya ini sebagai sebuah kesalahan. Korban kemudian bersama dengan 4 temannya ini dipanggil dan diminta untuk masuk ke dalam kamar mandi pria. Seluruhnya diminta untuk berbaris. Dan tak lama kemudian, sang senior langsung memukuli Putu sebanyak 5 kali tepat pada bagian ulu hati hingga Putu terjatuh. Melihat korban tak sadarkan diri, tersangka panik dan menyuruh 4 teman Putu meninggalkan kamar mandi. Saudara, di sini tersangka sempat berupaya memberikan pertolongan pertama. Namun upaya ini tak berhasil hingga akhirnya korban dibawa ke klinik sekolah untuk mendapatkan perawatan. Menurut polisi, upaya yang dilakukan tersangka ini berujung fatal. Tindakan tersangka malah menghambat saluran pernafasan korban. Hasil pemeriksaan dokter, korban ini meninggal akibat organ vital tak mendapat pasokan oksigen yang cukup. Selain itu, luka di bagian ulu hati menyebabkan pecahnya paru-paru yang mempercepat proses kematian korban. Akibat perbuatannya, tersangka dikenai pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman penjara 15 tahun. Penganiayaan hingga mengakibatkan korban tewas dianggap sebagai arogansinya seorang senior. Penindakan yang dilakukan ini menggunakan kekerasan tangan kosong, tidak menggunakan alat, tidak menggunakan jadi pemukulan dengan tangan kosong. Tapi tindakan kekerasan eksesif ini ya saya ini sangat tidak boleh dan kemudian berakibat fatal. Mungkin bisa dikatakan ini kalau ditanya motif, nah motifnya tadi kehidupan mereka nih, kehidupan senioritas. Kalau bisa disebutkan mungkin ada arogansi senioritas. Saudara, keluarga Putu Satria masih terpukul atas kematian anaknya yang tak wajar akibat dipukul oleh seniornya. Padahal menurut ayah Putu, keinginan untuk menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran sudah menjadi cita-cita korban sejak lama. Kini akibat perlakuan seniornya membuat mimpi Putu Satria jadi sia-sia. Saudara, polisi telah menetapkan tersangka tunggal dalam kasus penganiayaan terhadap siswa taruna hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Meski demikian, pihak keluarga ingin polisi untuk terus mendalami bukti baru yang telah diserahkan karena menduga masih ada kejanggalan yang belum ditemukan. Harapan saya biar istilahnya diusut tuntas lah masalah ini dari pihak kepolisian atau dari pihak kampus, biar terang-benerang memberikan keterangan, biar kasus ini cepat selesai dan pelaku dapat dihukum sesuai dengan pasal yang berlaku. Kira-kira sebelumnya ada sempat curhat mungkin anak tentang ada seniornya yang gimana gitu? Kita kan bilang aman-aman aja. Tapi biar saya tanya, WA gimana di sana, yuk aman Pak. Buntut kekerasan yang dilakukan oleh senior terhadap junior di sekolahnya, Kementerian Perhubungan membentuk tim investigasi. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga meminta STIP untuk mencopot tersangka yang kini harus menjalani proses hukum. Sementara bagi manajemen STIP juga diminta untuk kooperatif saat penyidikan dilakukan oleh polisi. Kasus kekerasan yang dilatar belakangi oleh arogansi senioritas bukan kali ini saja terjadi. Di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta bahkan sudah sekitar
6 kali terjadi mulai dari tahun 2008 hingga yang terbaru tahun 2024 tepatnya di bulan Mei ini. Akibat penganiayaan senior, para korban mengalami luka serius dan beberapa di antaranya meninggal dunia. Banyaknya kasus penganiayaan ini, saudara, harus menjadi perhatian yang serius oleh pihak sekolah. Tak hanya sanksi, namun langkah antisipasi juga diperlukan. Terkait kasus kematian Putu Satria Ananta Rustika, kini jenazahnya dititipkan di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung sambil menunggu upacara kremasi atau pengabenan yang rencananya akan dilaksanakan pada Sabtu 11 Mei 2024. Berita utama masih akan hadir usai jeda dengan informasi mengenai impian seorang pria di Cianjur untuk menjalani biduk rumah tangga dengan pujaan hati pupus sudah karena istri yang dinikahi ternyata adalah seorang pria.